정부의 저도. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Zans. Kali ini kita akan mengulas sebuah drama Korea yang rilis di tahun 2024 ini dan berjudul Red Swan, di mana drama ini menceritakan tentang sebuah konflik perebutan kekuasaan yang dibumbui dengan intrik pengkhianatan. Berfokus dengan seorang wanita yang menjadi pemilik sebuah yayasan dan menikah dengan seorang pewaris perusahaan ternama, membuat hidupnya dalam kemewahan. Namun, dengan semua yang ia miliki, membuatnya menjadi incaran banyak orang yang ingin menghabisinya. Beruntung, seorang mantan polisi selalu melindunginya. Hingga karena kedekatan mereka membuat benih-benih cinta muncul, namun ternyata bukan tanpa alasan. Sang mantan polisi berada di sana, di mana ia mempunyai misi untuk mengungkap sebuah kasus kematian dari rekannya. Membuka, ia mengungkap kasus itu. Dan bagaimanakah kelanjutan hubungannya dengan sang Crazy Rich? Simak ceritanya. Well, tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopi kalian dan atur posisi kalian senyaman mungkin, dan inilah ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh UNICEF atau organisasi kemanusiaan yang berada di Amerika Serikat. Ia bernama Oh Hwan Soo, seorang pemilik yayasan amal sekaligus duta persahabatan dunia yang sangat berpengaruh di kalangan para penguasa maupun masyarakat. Dan kehadiran ia di sana untuk menyuarakan keadilan dengan membela seorang remaja korban kejahatan organisasi kriminal dari Timur Tengah. Namun karena aksinya menyuarakan keadilan, Hwan Soo mendapat ancaman dari pihak terkait. Apabila Hwan Soo datang ke Filipina, maka ia akan dihabisi. Namun hal itu tidak membuat Hwan Soo takut dan tetap memutuskan untuk pergi ke Manila, ibu kota dari Filipina. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan relasi sekaligus orang yang akan menjadi investor yang bersedia mendanai yayasan amal miliknya. Hingga tak lama, seorang pria datang yang tak lain adalah suami dari Hwan Soo yang bernama Kim Yong-kook, orang yang akan menjadi penerus perusahaan terbesar di Korea yang bernama Hwang Group. Dan di sini kita pun akan diperlihatkan dengan hubungan Kim dan Hwan Soo yang begitu sangat romantis, serta mereka yang selalu mendukung karir satu sama lainnya. Sementara di tempat berbeda, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria misterius yang diam-diam masuk ke dalam sebuah kasino untuk mengawasi pemilik kasino tersebut. Ia bernama So Do-yeon dan diketahui Do-yeon adalah seorang mantan anggota kepolisian. Kedatangan Do-yeon di sana ternyata untuk menyelidiki kasus kematian teman sekaligus rekan polisinya yang dihabisi oleh pembunuh bayaran yang tidak diketahui identitasnya. Saat Do-yeon sedang berada di toilet, tanpa sengaja ia mendengar percakapan anak buah pemilik kasino yang mengatakan jika sang pembunuh bayaran akan kembali melakukan aksinya. Setelah mendengar itu, Do-yeon menyamar sebagai cleaning service. Namun betapa terkejutnya Do-yeon melihat senior polisinya yang bernama Park terlihat menemui bos kasino dan memberikannya sejumlah uang yang sangat banyak. Melihat semua itu membuatnya bertanya-tanya apakah hubungan di antara mereka. Setelah itu, Do-yeon memutuskan untuk pergi dari kasino. Namun di perjalanan, Do-yeon kembali mengingat kejadian masa lalu, momen ketika rekannya tewas di tangan pembunuh bayaran yang sampai saat ini ia belum mengetahui siapa pelakunya. Hingga keesokan harinya, Hwan Soo yang hendak mengambil kalung pesanannya harus pergi tanpa pengawalan. Dan secara kebetulan, Do-yeon juga berada di tempat yang tidak jauh dari Hwan Soo, dikarenakan sebelumnya Do-yeon mendapat informasi jika pelaku yang telah menghabisi rekannya akan melakukan aksinya kembali di tempat itu. Hingga ketika Do-yeon sedang mencari pelaku tersebut, ternyata orang itu berencana akan menghabisi Hwan Soo dengan membidiknya dari jarak yang cukup jauh. Namun saat akan menembak Hwan Soo, ternyata tembakan itu malah mengenai seseorang yang berada di dekat Hwan Soo, membuat semua orang yang berada di sana seketika itu panik. Begitu juga dengan Do-yeon yang mencari keberadaan pelaku penembakan. Do-yeon yang menyadari bahwa target penembakan itu adalah wanita di hadapannya, pada akhirnya membawa Hwan Soo pergi saat itu juga. Do-yeon kemudian
membawa Wansu pergi ke pinggir kota untuk menghindari orang yang akan menghabisinya. Namun tanpa Wansu sadari, mobil itu ternyata telah dipasangkan pelacak oleh suaminya sendiri yang bernama Kim. Yang mana saat mobil itu mogok, Doyon berusaha untuk memperbaikinya dan di sanalah Doyon menemukan alat pelacak itu. Mengetahui itu, Doyon yang merasa pelacakan itu bisa membahayakan bagi keselamatan Wansu, Doyon akhirnya memutuskan membawa Wansu ke tempat tinggalnya. Awalnya Wansu menolak karena ia tidak percaya kepada Doyon. Namun Doyon kembali meyakinkan Wansu jika Wansu akan aman bila bersamanya. Yang pada akhirnya Wansu yang tidak mempunyai pilihan lain, terlebih kini ia memang dalam situasi berbahaya, kemudian mengikuti kemana Doyon pergi. 출발하죠. Sampainya di kediaman Doyon yang penasaran bertanya kepada Wansu siapa sebenarnya orang yang ingin menghabisi Wansu. Namun Wansu tidak bisa menjawab dikarenakan sejatinya ia juga tidak mengetahuinya. Doyon kemudian meminta Wansu untuk menghubungi orang yang bisa dipercaya untuk menjemputnya di kedutaan. Namun demi keselamatan Wansu, Doyon menyarankan Wansu untuk tidak memberitahukan lokasinya saat ini karena sulit untuk mempercayai seseorang dalam kondisi seperti itu. Wansu juga sempat menanyakan identitas Doyon, namun Doyon memilih untuk tidak menjawabnya. Melihat Doyon yang kesusahan, Wansu mencoba membantu mengobati lengan Doyon yang terluka, dan itu pun dibalas oleh Doyon yang membantu membersihkan bekas noda merah yang ada di wajah Wansu, yang membuat jantung Wansu sedikit dak-dikdukser karena perlakuan Doyon kepadanya. Setelah itu, mereka pun bergegas pergi ke kedutaan Korea. Hingga tak lama berselang, Kim, suami dari Wansu, saat itu datang dengan penuh kecemasan, kemudian dengan segera membawa Wansu pulang. Namun tak lupa Kim sempat meminta asistennya yang tidak lain adalah Park untuk memberikan imbalan kepada orang yang telah menyelamatkan Wansu. Yang faktanya Park memang sangat mengenal Doyon, orang yang menyelamatkan Wansu dari perencanaan pembunuhan. Setelah itu Park segera menghubungi Doyon dan mengajaknya bertemu karena Doyon yang telah menyelamatkan Wansu. Ternyata tidak hanya itu, Park berniat mengajak Doyon untuk bekerja sama di toko bunga, yang mana toko bunga tersebut adalah nama samaran dari perusahaan Hwaen Group milik ayah dari Kim. Doyon yang sadar kematian rekannya ada hubungannya dengan Hwaen Group, demi mengungkap kejadian waktu itu, Doyon akhirnya menerima tawaran dari Park. Sementara di tempat berbeda, terlihat Wansu masih sangat trauma dengan kejadian sebelumnya. Hingga tak lama mertua Wansu yang bernama Miran datang, namun kedatangan ia di sana ternyata untuk meminta Wansu untuk segera membatalkan acaranya di Manila dan menyuap duta besar agar tutup mulut mengenai percobaan pembunuhan yang dialami Wansu sebelumnya. Namun Wansu yang sudah sangat geram dengan perlakuan sang ibu mertua dengan tegas menolak semua itu dan mengatakan jika dirinya akan tetap melanjutkan acaranya. Miran yang mendengar itu membuatnya sangat marah dan seolah-olah ia sangat ingin melenyapkan Wansu. 죽여, 빨리. Singkatnya, Wansu kemudian mengadakan konferensi pers darurat untuk membahas kejadian yang sempat menimpanya. Di sana Wansu mengatakan jika benar dirinya telah diancam oleh kelompok teror atas tindakannya yang membela keadilan. Namun Wansu menegaskan bahwa ia sama sekali tidak takut menghadapi ancaman tersebut walaupun harus mempertaruhkan nyawanya sekaligus. Namun anehnya, Miran dan Kim, suami dari Wansu, sama sekali tidak mendukung tindakan Wansu melakukan konferensi pers karena menurut mereka Wansu tidak perlu melakukan konferensi pers itu. Di malam harinya, pesta perayaan yayasan milik Wansu akan diadakan di sebuah hotel mewah. Didampingi suaminya, Wansu datang dengan untaian gaun yang indah ditambah parasnya yang begitu sangat cantik. Namun sebelum memasuki ruang acara, Park memperkenalkan pengawal baru Hwaen Group yang tak lain itu adalah Doyon. Park juga menjelaskan bahwa Doyon adalah orang yang telah menyelamatkan Wansu sebelumnya, yang juga merupakan mantan anggota kepolisian di Korea Selatan. Wansu yang mendengar itu akhirnya mengetahui identitas Doyon, namun Wansu tidak mengatakan apapun dan pergi begitu saja. Tak lama berselang, acara itu pun dimulai. Doyon mulai bekerja menjadi pengawal baru di Hwaen Group. Sementara saat acara berlangsung, diperlihatkan Wansu yang hidup dalam kemewahan dan kekuasaan karena menikahi Kim, seorang putra konglomerat dari perusahaan besar Hwaen Group yang selalu mendukung karirnya. Yang mana faktanya,
Won-soo dulunya adalah seorang anak dari keluarga sederhana, di mana sang ibu hanya berprofesi sebagai pemandu golf yang bekerja untuk Miran, ibu mertua dari Won-soo saat ini. Namun suatu ketika, ibu Won-soo dipecat hanya karena masalah sepele. Bahkan Miran sempat menampar ibu Won-soo karena dipuji saat pendidikannya yang jelek. Sejak kejadian itu, membuat ibu Won-soo bertekad akan menjadikan Won-soo menjadi pemain golf profesional yang sukses. Hari demi hari, Won-soo terus berlatih tanpa henti. Hingga saat dirinya dewasa, ia harus menjadi pemandu golf untuk membayar biaya latihannya. Sementara ibu Won-soo yang tersadar jika berkarir di Korea tidak akan mengembangkan karir putrinya, sang ibu pun meminta Won-soo untuk berkarir di Amerika Serikat. Berbekal uang seadanya, Won-soo dengan segala pertimbangannya akhirnya berangkat menuju Amerika untuk mengembangkan skillnya menjadi pemain golf. Di Amerika, Won-soo terus mengikuti berbagai turnamen, dan pada akhirnya Won-soo berhasil memenangkan turnamen golf bergengsi yang membuat karir dan popularitasnya sebagai pemain golf profesional melejit. Namun sayangnya, uang yang Won-soo dapatkan dari hasil memenangkan turnamen harus habis begitu saja karena ibu Won-soo yang terlilit hutang sangat banyak akibat kecanduannya dalam bermain judai, yang pada akhirnya membuat Won-soo mau tidak mau membayar hutang ibunya. Dan sejak saat itu, Won-soo yang muak dengan perlakuan sang ibu memutuskan hubungannya dan saat itu juga berhenti menjadi pemain golf profesional. Kemudian beralih profesi di dunia sosial dan akhirnya menjadi pemimpin sebuah yayasan amal. 원수가 되었다. Kembali ke Won-soo yang mulai menyapa para tamu dengan memperkenalkan Kim sebagai suaminya, dan biar terkesan romantis, Won-soo memperlihatkan kalung pemberian suaminya yang begitu sangat mahal. Kemudian Won-soo diberitahu jika sang investor akan menaikkan uang donasinya dari 5 miliar menjadi 30 miliar. Sang investor mengapresiasi keberanian Won-soo saat menghadapi ancaman dari pihak kriminal untuk membela keadilan. Won-soo pun juga mempertegas akan mengalokasikan dana tersebut untuk membantu anak-anak serta wanita korban perang di seluruh dunia. Namun dibalik keromantisan Won-soo dan suaminya, faktanya semuanya itu hanyalah sebuah formalitas mereka di hadapan orang-orang dan juga media. Karena ternyata Kim memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita yang bernama Jang Tae-ra, yang juga merupakan kerabat dekat dari Kim. Di mana saat acara itu berlangsung, Jang Tae-ra mengajak Kim ke sebuah ruangan untuk melakukan peperangan duniawi. Tepat saat itu, Won-soo didatangi oleh anak dari Jang Tae-ra yang bernama Jong Hae, menanyakan keberadaan ibunya karena Jong Hae merasa sangat ngantuk. Won-soo yang seolah-olah sudah mengetahui di mana keberadaan Jang Tae-ra kemudian menuju ke sebuah ruangan, dan di sanalah Won-soo memergoki Jang Tae-ra dan Kim sedang bermesraan. Sontak, hal itu membuat Jang Tae-ra dan Kim sangat terkejut. Jang Tae-ra mencoba membuat sebuah alibi agar Won-soo tidak salah paham. Namun yang mengejutkan, ternyata Won-soo telah mengetahui hubungan mereka sedari dulu. Namun entah apa yang membuat Won-soo bertahan, sehingga ia dengan sangat tenang dan tidak marah sama sekali melihat mereka mengkhianatinya. Setelah memergoki suaminya, Won-soo dengan tenang kembali ke acara dan berusaha menunjukkan kemesraannya dengan berdansa bersama Kim seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Yang mana sebenarnya Won-soo sangat kesal dengan perlakuan suaminya. Setelah pesta berakhir, Won-soo diminta untuk menemui ibu mertuanya, yang mana ternyata Miran juga telah mengetahui perselingkuhan Kim dan Jang Tae-ra. Namun karena otaknya yang sudah miring, Miran malah mendukung hubungan mereka dengan alasan agar Won-soo bisa mencarikan Kim dan Miran bisa menguasai yayasan yang dimiliki oleh Won-soo. Namun tentu saja tidak semudah itu Won-soo menyerahkan yayasan yang sudah ia perjuangkan selama ini. Won-soo kemudian mengancam jika Miran masih berusaha untuk menyingkirkannya, maka nama baik Wine Group akan tercoreng karena Kim merupakan citra baik yang dimiliki oleh Wine Group. Membuat Miran sangat kesal dan merencanakan sesuatu yang jahat kepada Won-soo. Won-soo yang merasa jika dirinya tidak baik-baik saja kemudian pergi ke sebuah bar. Sana Won-soo membayangkan pertemuan pertama kalinya bersama sang suami, yang mana keduanya saling jatuh cinta saat mereka menjalankan tugas kemanusiaan di Afrika. Yang pada akhirnya Kim memantapkan diri untuk melamar Won-soo. Awalnya Miran tidak menyetujui hubungan mereka karena Won-soo adalah anak dari mantan pegawainya yang kini menjadi pecandu judai. Namun karena Won-soo adalah seorang atlet terkenal dan juga mempunyai pengaruh besar kepada masyarakat, membuat Miran merestui pernikahan mereka. Namun syaratnya, Miran meminta Won-soo memindahkan ibunya ke luar negeri
karena Miran takut aib ibu Wonsu mencoreng citra baik keluarga Hwaen Group. Dan di sanalah kehidupan rumah tangga Wonsu mulai berantakan. 내 결혼은 이렇게 시작되었고 Kembali ke Wonsu yang sudah sangat mabuk memilih untuk pergi dari tempat itu. Tepat saat itu, Doyeon yang kebetulan juga berada di sana kemudian mengantar Wonsu untuk pergi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Doyeon yang melihat Wonsu sedang mabuk berat menanyakan apakah Wonsu bahagia menjalani hidupnya ataukah malah kesepian. Namun belum sempat menjawab, terlihat Kim datang ke kamar Wonsu karena merasa bersalah telah mengkhianati hubungan mereka. Beruntung Park datang dan menyarankan Kim untuk tidak masuk ke kamar Wonsu karena Wonsu membutuhkan istirahat. Malam itu, entah apa yang terjadi dengan Wonsu dan Doyeon. Terlihat Wonsu begitu gelisah saat ditinggal pergi oleh Doyeon. Namun yang pasti, tujuan Doyeon kerja di Hwaen Group adalah untuk mencari orang yang telah menghabisi rekannya dan kemungkinan besar sang pelaku berada di balik Hwaen Group. Singkatnya, Doyeon akhirnya kembali ke Korea dan untuk pertama kalinya Doyeon memasuki istana utama Hwaen Group dan Park menjelaskan pekerjaan yang akan dilakukan oleh Doyeon serta kode yang harus dijalankan oleh Doyeon. Doyeon sempat ingin menanyakan kepada Park tujuan Park memberikan sejumlah uang kepada bos kasino waktu itu. Namun Doyeon yang kurang yakin memilih untuk mengurungkan niatnya. Park kemudian mengutarakan penyesalannya yang sebagai senior sangat merasa tidak berguna karena ia tidak bisa mengungkap fakta tewasnya Jung Hyuk, rekan dari Doyeon. Hingga tak lama Park diminta untuk menemui Wonsu dan setelah kepergian Park tanpa sengaja Doyeon menjatuhkan album foto milik Park yang ternyata di balik bingkai foto itu terdapat sebuah memori berisikan rekaman meninggalnya pimpinan Hwaen Group. Doyeon yang memeriksa isi di dalamnya mendapati beberapa kejanggalan yang seketika itu ia pun teringat dengan perkataan Jo Hyuk mengenai sebuah rahasia besar di balik meninggalnya pimpinan Hwaen Group. Doyeon yang merasa jika kematian Jo Hyuk ada hubungannya dengan orang-orang Hwaen Group saat itu bergegas menemui Wonsu dan memberitahukan jika kini Wonsu dalam bahaya. Karena menurut Doyeon, pelaku yang mencoba menghabisi Wonsu di Manila akan melakukan aksinya kembali kepada Wonsu. Wonsu yang mendengar itu membuatnya kebingungan dan menanyakan mengapa sang pelaku mengincarnya. Doyeon beranggapan jika sang pelaku bukanlah dari kelompok kriminal dari Timur Tengah, melainkan orang suruhan yang sama yang telah menghabisi rekannya. Karena itu, Doyeon meminta Wonsu untuk tidak jauh-jauh darinya. Namun meski mendengar penjelasan Doyeon, Wonsu tidak serta-merta percaya dengan Doyeon. Flashback 2 tahun yang lalu, di mana pada saat itu Doyeon mendapat tugas dari Kepala Keamanan Intelijen untuk menjaga presiden dari berbagai ancaman. Sementara Jo Hyuk ditugaskan untuk menyelidiki dana taktis yang disimpan oleh perusahaan konglomerat yang tidak lain adalah Hwaen Group di cabang Manila. Bersamaan dengan itu, Jo Hyuk ternyata diam-diam juga menyelidiki kematian pimpinan Hwaen Group, yaitu Ketua Kim, karena ia merasa tugas yang diterima Jo Hyuk berhubungan dengan apa yang ia selidiki saat ini. Namun sayangnya, di tengah penyelidikannya, Jo Hyuk harus gugur sebelum tugasnya selesai. Kabar meninggalnya Jo Hyuk membuat Doyeon sangat terpukul, terlebih kasus kematian Jo Hyuk dihentikan oleh Kepala Intelijen karena menurutnya tidak ada bukti apapun mengenai pelaku yang menghabisi Jo Hyuk. Membuat Doyeon meminta atasannya untuk mengizinkannya menyelidiki kasus tewasnya Jo Hyuk. Namun sayangnya, sang atasan juga tidak mengizinkan Doyeon. Kembali ke masa sekarang, Wonsu yang dikawal oleh Doyeon ke kantornya ditemui oleh kakak Wonsu yang bernama Yunso yang juga bekerja di Hwaen Group. Di sana Wonsu mengatakan jika akan menjadikan yayasan amal miliknya menjadi yayasan internasional yang tidak sepenuhnya bergantung kepada Hwaen Group karena Wonsu sudah tidak ingin lagi ibu mertuanya menggunakan dana dari yayasan untuk kepentingan Hwaen Group. Namun itu membuat Yunso khawatir dan mengatakan jika rencana Wonsu tentu tidak akan mudah untuk ia lakukan, mengingat Miran yang tidak akan melepaskan yayasan milik Wonsu begitu saja. Setelah itu, Wonsu menemui Jang Tera dan di sana Wonsu mengungkapkan sebuah fakta mencengangkan bahwa ia telah mengetahui Jun Hae putra dari Jang Tera ternyata adalah anak hasil hubungan gelap Jang Tera bersama suaminya Kim.
Namun Jang Tera dengan angkuhnya mengatakan jika dirinya mempunyai keturunan untuk mewarisi Wayne Group, tidak seperti Wonsu yang tidak memiliki keturunan setelah putranya meninggal. Wonsu yang mendengar itu membuatnya sangat kesal, namun entah mengapa sesakit apapun Wonsu, ia tidak akan pernah menceraikan suaminya. Namun Jang Tera mengungkapkan jika sebenarnya Kim tidak pernah mencintai Wonsu dan pertemuan mereka di Afrika sejatinya diatur oleh Miran karena saat itu Kim tertimpa sebuah skandal yaitu berkencan dengan seorang selebriti. Namun pada malam itu mereka yang sedang asik pesta narkoboy, sang selebriti mengalami overdose yang membuatnya meninggal. Karena itu untuk menutupi semua aibnya, Kim harus mencari seseorang yang memiliki citra baik dan itu adalah Wonsu. Wonsu yang mendengar itu tetap tidak bergeming dan mengatakan jika ia tidak akan menceraikan suaminya, lalu kemudian meninggalkan Jang Tera begitu saja. 이혼 안 해? 안 해. Sesampainya di rumah, Wonsu diminta untuk menghadap ibu mertuanya dan di sana Miran sang ibu mertua mengutarakan rencananya yang akan merawat dan menjaga Junhai dan menganggap Junhai layaknya putra dari Kim. Namun Wonsu tentu saja menolak dan tidak akan menerimanya apapun yang akan terjadi. Bahkan jika pun terjadi, maka Jang Tera selingkuhan suaminya dan anak haram mereka akan menjadi urusan Wonsu. Setelah itu Wonsu meminta Kim untuk segera mengirim Jang Tera dan Junhai ke Swiss. Namun Kim yang layaknya anak mami tidak bisa memberikan keputusan sebelum mendapat izin dari ibunya, membuat Wonsu sangat kesal karena hal sepele seperti itu saja suaminya tidak bisa melakukannya. 뭘 책임질 필요가 없이 살았으니까. Keesokan harinya, Wayne Group akan melakukan sesi foto keluarga yang ternyata ibu mertua Wonsu mengajak Junhai berfoto bersama, menggantikan posisi Chang Hee, putra dari Wonsu yang telah meninggal. Yang mana ternyata kabar meninggalnya Chang Hee dirahasiakan dari media dan karena mereka seumuran maka Junhai akan mengambil nama Chang Hee dan akan menjadi putra dari Oh Wonsu. Wonsu tentu saja keberatan dengan rencana mertuanya karena dirinya tidak rela jika identitas mendiang putranya diambil oleh Junhai. Miran mempertegas bahwa Wonsu tidak perlu khawatir karena apapun yang terjadi mengenai opini publik, Wonsu tetaplah menjadi nyonya besar dari Wayne Group. Dengan terpaksa, Wonsu pun akhirnya mau melakukan sesi foto keluarga itu. 자, Hingga ia pun semakin dibuat sakit hati ketika kamar putranya harus diberikan kepada anak dari selingkuhan suaminya, serta barang-barang putranya juga harus segera disingkirkan. Dengan segala kekecewaannya, Wonsu memberitahukan pelayan jika dirinya akan pergi dan meminta untuk tidak menghubunginya sementara waktu. Mendengar itu, kepala pelayan segera menghubungi Doyon untuk menjaga Wonsu. Doyon yang mendengar itu segera menghampiri mobil Wonsu, meski Wonsu yang awalnya meminta Doyon untuk tidak ikut bersamanya. Namun Doyon tidak memperdulikan penolakan Wonsu yang membuat Wonsu pada akhirnya mau ditemani Doyon. Ternyata Wonsu pergi ke sebuah pantai untuk menenangkan dirinya dan merenungi semua nasib yang ia alami yang seolah-olah begitu sangat jahat kepadanya. Setelah selesai, Wonsu kembali ke mobilnya dan saat akan memakai sepatunya, Doyon dengan sigap membersihkan kaki Wonsu yang lagi-lagi membuat Wonsu terluluhkan dengan perhatian yang Doyon berikan. Namun Wonsu mencoba menepis semua itu dengan berkata jika sampai sekarang ia masih belum bisa mempercayai perkataan Doyon tentang misinya yang menyelidiki rahasia Wayne Group. Untuk itu, ia butuh bukti bahwa Doyon benar-benar melakukan hal itu dan pekerjaannya sebagai pengawal hanyalah sebuah alibi. Tidak mendapat tanggapan dari Doyon, Wonsu meminta Doyon untuk mengantarkannya ke sebuah villa. Namun ternyata di villa itu Kim telah menunggu Wonsu. Karena ia tahu apabila sang istri sedang sedih maka Wonsu akan datang ke villa itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Kim mengutarakan keinginannya kepada Wonsu yang ingin kembali memiliki anak. Namun Wonsu yang sudah sangat kesal mengatakan jika dirinya sudah tahu alasan Kim menikahinya karena ingin menutupi skandal kotornya di masa lalu. Mendengar itu, Kim saat itu juga berusaha untuk menjelaskan jika hal itu adalah rencana dari ibunya. Namun sejatinya ia memang benar-benar mencintai Wonsu dengan sepenuh hati dan ia menikahi Wonsu tulus dari dalam hatinya. Setelah itu Kim pun berusaha untuk menggoda Wonsu
namun Won-soo dengan kesal menolak tindakan paksa suaminya. Doyeon yang melihat itu dari kejauhan segera bergegas membantu Won-soo dengan menahan Kim, lalu berusaha menenangkan Kim karena menurut Doyeon akan menjadi masalah besar apabila keduanya sampai terluka. 이사장님이 다치기라도 하면 Keesokan harinya, Doyeon pergi mengunjungi gedung pusat keamanan Huen Group yang mana tempat itu adalah tempat latihan para pengawal Huen Group. Di sana Doyeon diminta melatih anak-anak baru sekaligus menunjukkan skillnya dalam bidang bela diri. Tentu dengan mudahnya Doyeon mampu mengalahkan semua pengawal yang berlatih di sana. Setelah selesai latihan, Doyeon berbincang dengan Park, di mana saat itu Doyeon sempat bertanya berapa lama Park bekerja di Huen Group. Namun nampaknya Park yang sepertinya paham dengan apa maksud dari pertanyaan Doyeon, hingga Doyeon kembali menanyakan perihal kematian pimpinan Kim yang membuat Park sedikit kikuk dan tidak banyak menjawab dan hanya meminta Doyeon untuk membaca beritanya melalui artikel di internet. Namun diam-diam tanpa sepengetahuan Park, Doyeon meminta rekaman semua anggota keluarga Huen Group seminggu sebelum kematian ketua Kim dengan alasan ada sesuatu yang harus ia pelajari. Doyeon yang melihat rekaman itu satu persatu untuk mencari tahu jawaban dari rahasia yang ia cari, hingga ketika melihat rekaman meninggalnya pimpinan Kim membuat Doyeon tersadar jika ketua Kim tidaklah meninggal di istana melainkan di tempat yang lain. Hal itu pun membuat Doyeon semakin yakin bahwa Jo Hyuk juga telah mengetahui mengenai pelaku yang telah menghabisi pimpinan Kim, yang kemungkinan tidak akan jauh-jauh dari orang dalam lingkup Huen Group. 주혁이를 죽인 거야. 이자들과 관련된 화인가 사람이다. Setelah mendapat kebenaran yang ditutup-tutupi oleh Huen Group, Doyeon segera bergegas mencari bukti lain dengan diam-diam masuk ke ruang CCTV, kemudian menyalin rekaman penting lainnya. Namun tindakan Doyeon hampir saja ketahuan oleh pengawal wanita, membuat sang pengawal wanita sempat curiga dengan gerak-gerik Doyeon. Setelah itu Doyeon diminta untuk menemui Kim. Di sana Kim meluapkan kekesalannya yang tidak terima atas tindakan Doyeon semalam, dan ia menegaskan bahwa ia sangat tidak suka apabila seorang pengawal mencampuri urusan majikannya. Doyeon dengan rendah diri hanya berucap jika keselamatan keduanya adalah prioritasnya. Kim yang memahami maksud perkataan Doyeon hanya berpesan untuk tidak terlalu keras kepadanya. Malam harinya, Doyeon kembali melihat rekaman CCTV lainnya, di mana dalam rekaman itu Doyeon mendapati Park sedang memasukkan uang yang begitu sangat banyak bersama Kim, dan dalam rekaman itu juga Kim meminta kepada Park untuk segera menyelesaikannya, membuat Doyeon berspekulasi jika uang itu mustahil digunakan untuk membayar bayaran karena jumlahnya yang begitu sangat besar, membuat Doyeon semakin bertanya-tanya. Sementara itu, Miran mempunyai niat busuk menyingkirkan Won-soo dari Yayasan Amal dengan meminta sekretarisnya yang bernama Pak Han untuk pelan-pelan membuat Won-soo mengundurkan diri agar publik tidak curiga kepada Miran. Won-soo yang mendapat kabar mengenai dirinya yang diminta untuk mengundurkan diri dari yayasannya sendiri membuat Won-soo tidak terima dan membalas Miran dengan membeberkan kepada media mengenai aib buruk Kim suaminya yang gemar bermain wanita dan memiliki anak haram hasil perselingkuhannya. Dan benar saja, publik dan media seketika itu dibuat heboh dan membuat Huen Group mendapat masalah karena berita tersebut merusak citra baik Huen Group yang sudah dibangun dengan susah payah. Bahkan Jang Tera dan ibunya ketakutan karena sekarang dirinya tidak bisa lagi keluar rumah karena semua orang telah mengetahui jika Jang Tera adalah selingkuhan dari Kim. Saat itu juga Miran mengadakan rapat darurat karena berita buruk mengenai putranya telah menyebar, membuat saham 5 anak perusahaan Huen Group menurun dan kini media tengah bersimpati kepada Won-soo, yang pada akhirnya membuat Miran meminta Won-soo untuk tidak keluar rumah sementara waktu sampai berita itu mereda. Namun Won-soo tidak tinggal diam begitu saja, kemudian berniat akan melakukan sesuatu. Sadar jika menantunya akan mengadakan konferensi pers, Miran menahan Won-soo dengan mempertemukannya dengan seorang menteri untuk mengulur waktu. Namun Won-soo yang mengetahui rencana busuk ibu mertuanya, diam-diam ia berhasil kabur dibantu oleh Doyeon, di mana saat itu ia akan menghadiri acara konferensi pers. Sesampainya di sana, Won-soo mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Huen Group, di mana Won-soo menjelaskan mengenai siapa sebenarnya Junhae
Namun Won-soo berkata bahwa Junhae bukanlah anak haram hasil perselingkuhan suaminya, melainkan anak dari ayah mertuanya. Dan itu berarti ayah mertuanya memiliki putra hasil perselingkuhannya dengan Jang Tae-ra. Membuat semua orang pun semakin terkejut, terlebih Miran dan juga Jang Tae-ra. 여러분도 잘 아시는 뭐 이런 미친년이 다 있어? Setelah memberikan pernyataan yang mengejutkan semua orang, Won-soo kemudian kembali ke rumah dan berhadapan dengan ibu mertuanya. Akibat tindakan Won-soo yang sangat ceroboh, membuat Miran sangat marah. Namun menurut Won-soo, jika hanya itulah satu-satunya cara terbaik untuk menyelamatkan nama baik Wayne Group serta menutup aib Kim suaminya, membuat Miran tertawa kesal karena dirinya merasa sudah salah memilih Won-soo menjadi menantunya, karena Won-soo yang benar-benar telah menyusahkan hidupnya. Atas kejadian itu, Miran kembali meminta Won-soo segera mundur dari yayasan dan tidak ikut campur dengan Wayne Group lagi. Namun Won-soo tentu menolaknya, mengingat dirinya yang sudah terlalu lama membantu Wayne Group hingga publik sadar jika Won-soo adalah wajah dari citra baik Wayne Group itu sendiri, bukan pimpinan Miran ataupun Kim suaminya. Won-soo kemudian mengancam Miran jika Miran tetap memaksanya untuk mengundurkan diri, Won-soo akan kembali mengadakan konferensi pers dan membuka semua aib Wayne Group kepada media. Lalu Won-soo menegaskan kepada ibu mertuanya untuk tidak ikut campur lagi dengan urusannya, karena saat ini Won-soo akan mengembangkan yayasan ke tahap internasional dan mengelolanya secara transparan, serta Won-soo tidak ingin lagi mencuci uang perusahaan. Jika Miran masih mencampurkan dana taktis perusahaan, maka ia tidak akan tinggal diam. 가만히 있지 않겠습니다. Keesokan harinya, Jang Tae-ra dan Junhae putranya memasuki istana utama dan akan tinggal di sana karena status Junhae saat ini bukanlah anak Kim melainkan anak tiri pimpinan Miran. Untuk itu, mau tidak mau Miran harus menerimanya. Kemudian Won-soo menunjukkan kamar untuk Junhae, begitu juga untuk Jang Tae-ra. 준이옷은 Malam harinya, Won-soo yang ingin melampiaskan kekesalannya memilih untuk jogging di malam hari dengan ditemani Doyeon. Karena Doyeon sempat bertanya apa yang sebenarnya Won-soo lindungi dengan kehidupannya yang begitu sangat kacau. Karena sebelumnya Doyeon yang merasa bingung apa yang sebenarnya Won-soo inginkan saat Doyeon mengantar Won-soo ke konferensi pers, di mana awalnya Doyeon mengira Won-soo akan menyelesaikan masalahnya di sana. Namun ternyata Won-soo semakin menambah masalah baru. Doyeon juga mengetahui bahwa pernikahan Won-soo dan Kim telah lama hancur, dan dengan semua itu, apa yang sebenarnya Won-soo perjuangkan? Won-soo akhirnya bercerita jika setelah putranya meninggal dan sebelum pimpinan Kim ayah mertuanya meninggal, ketua Kim sempat meminta Won-soo untuk tidak bercerai dengan Kim. Walaupun sang ayah mertua mengetahui di dalam lubuk hati Won-soo terbesit keinginan untuk berpisah. Namun ketua Kim berpesan jika waktu untuk Won-soo bercerai masih belum saatnya, karena ada sesuatu yang ingin ketua Kim minta kepada Won-soo hingga waktunya tiba. Ketua Kim juga ingin Won-soo tetap menjadi anggota keluarga Wayne Group, serta Won-soo harus melindungi yayasan amal miliknya. Mendengar itu, membuat Doyeon heran sebegitu pentingkah menjadi menantu Wayne Group, sampai-sampai Won-soo harus rela diincar oleh seorang pembunuh bayaran. Doyeon kemudian mengungkapkan penemuannya bahwa ketua Kim tidaklah meninggal di istana, melainkan di tempat lain, dan ia mempunyai bukti untuk itu. Sontak, hal itu pun membuat Won-soo begitu sangat terkejut, karena selama ini yang ia tahu bahwa ayah mertuanya meninggal terkena serangan jantung di istana utama. Doyeon juga memberitahukan jika rekannya Ju Hyuk meninggal karena mengetahui hal tersebut. Untuk itu, Doyeon juga sangat yakin jika pelaku yang telah menghabisi rekannya adalah orang yang sama yang juga ingin menghabisi Won-soo, yang kemungkinannya salah seorang dari Wayne Group adalah dalang dari semuanya. 자택에서 사망하지 않았다는 증거예요. 화인가 사람이라고요? Keesokan harinya, Miran meminta Won-soo untuk menemuinya, di mana Miran memiliki cara lain agar Won-soo tidak lagi membantah semua perkataannya dan berhubung selama 10 tahun ke belakang. Won-soo belum pernah sekalipun melihat ibunya lagi, serta kakak Won-soo selama ini juga tidak memberitahukan di mana keberadaan ibunya, yang tanpa Won-soo ketahui, ternyata ibunya saat ini telah berada di rumah sakit jiwa, sedang sekarat, dan apabila publik tahu jika Won-soo telah mentelantarkan ibunya sendiri di rumah sakit jiwa, maka Won-soo bisa berada di situasi sulit karena citra baiknya akan tercoreng. Miran juga memerintahkan Won-soo untuk pergi ke rumah sakit tersebut dan menjaga ibunya di saat-saat terakhirnya. Tanpa menunggu waktu yang lama, saat itu juga Won-soo pergi ke rumah sakit jiwa tempat ibunya dirawat, dan menurut Yeon-soo, ibu mereka sudah tidak lagi mengenali
mengenali wajah anak-anaknya. Hingga sesampainya di rumah sakit, Won-soo yang ditemani Do-yeon merasa jika rumah sakit tersebut tidak layak disebut sebagai rumah sakit, melainkan sebuah penjara. Hingga ketika Won-soo masuk ke dalam kamar ibunya, tiba-tiba dari luar Do-yeon mendengar suara teriakan Won-soo yang berteriak memanggil ibunya. Flashback beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu Won-soo yang masih bersekolah selalu dijadikan alat oleh ibunya untuk menghadapi para penagih hutang. Bahkan Won-soo sering menjadi sasaran pemukulan oleh para penagih hutang demi sang ibu yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan saat ini ibu Won-soo mengalami demensia. Melihat kehadiran Won-soo, sama sekali ia tidak mengenalinya dan mengira Won-soo adalah orang lain. Bahkan sang ibu meminta Won-soo untuk menghubungi putrinya yang dalam ingatannya Won-soo masih berada di Amerika. Dalam permintaannya, sang ibu ingin meminta maaf kepada Won-soo atas kesalahannya di masa lalu yang selalu memanfaatkan Won-soo, bahkan menghambur-hamburkan uang hasil kerja keras Won-soo saat memenangkan turnamen golf. Sang ibu berjanji tidak akan menemui Won-soo lagi dan akan tinggal di rumah sakit itu sampai ajal menjemputnya. Hingga tak lama, sang ibu pun menghembuskan nafas terakhirnya. Won-soo yang melihat itu membuatnya menangis histeris melihat kepergian ibunya, yang membuat Do-yeon seketika itu datang menenangkan Won-soo. Setelah itu, Won-soo kembali ke kediamannya. Ternyata di sana Miran telah menunggu Won-soo. Dan kali ini, Miran yakin jika Won-soo tidak akan menolak permintaannya, di mana Won-soo harus bersedia ikut bersamanya menemui putra kedua Miran yang bernama Yong-min, yang akan bernegosiasi dengan duta besar dari Tiongkok untuk membicarakan sebuah bisnis. Diketahui jika Miran sangat ingin mengalihkan yayasan yang dipegang Won-soo kepada Yong-min. Namun faktanya, Won-soo saat itu menolak ajakan ibu mertuanya untuk menemui duta Tiongkok karena ia saat ini masih sangat terpukul atas meninggalnya sang ibu. Mendengar itu, Miran tentu terus memaksa Won-soo mengingat pertemuannya dengan duta Tiongkok akan memberikan peluang bisnis bernilai ratusan miliar, membuat Miran saat itu mengancam Won-soo untuk ikut bersamanya dan apabila menolak maka dirinya akan mengurung Won-soo dan sang kakak. Mendengar ancaman itu, mau tidak mau Won-soo harus mengikuti permintaan Miran yang membuat Won-soo tidak dapat menghadiri pemakaman ibunya, di mana saat itu pemakaman sang ibu hanya dihadiri oleh Yeon-soo seorang diri. Hingga saat Yeon-soo selesai mengkremasi ibunya, terlihat seseorang diam-diam mengawasi Yeon-soo dan sempat mengambil fotonya. 네, 화장은 방 끝났습니다. Sementara itu, Won-soo yang terpaksa pergi bersama ibu mertuanya untuk menemui duta besar Tiongkok. Won-soo hanya terdiam dan tidak banyak bicara karena hatinya yang masih berduka atas meninggalnya sang ibu, dan terlihat jelas di raut wajahnya kesedihan menghiasi wajah Won-soo. Setelah pertemuan itu selesai, Won-soo ditemui oleh sang kakak yang memberikan abu ibunya. Saat itu juga, Won-soo membawa abu sang ibu dengan meminta bantuan Do-yeon untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Namun sebelum pergi, Won-soo meminta Do-yeon agar perjalanan mereka tidak diketahui oleh orang-orang dari Hwan Group. Do-yeon yang sadar jika Won-soo butuh waktu sendiri, saat itu Do-yeon meminta Won-soo untuk mematikan ponselnya dan juga mencabut GPS mobilnya agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Kepergian mereka yang tidak diketahui oleh siapapun pada akhirnya membuat orang-orang Hwan Group panik, terutama Kim yang khawatir dengan keberadaan istrinya. Dengan penuh amarah, Kim memerintahkan Park untuk mencari keberadaan Won-soo bagaimanapun caranya. Sementara Won-soo dan Do-yeon ternyata mendatangi kediaman Won-soo yang dulu saat tinggal bersama ibunya. Di tengah kesedihan hatinya, Won-soo mengenang kenangan-kenangan masa lalunya bersama sang ibu yang sangat kelam, membuat Won-soo lemas dan terdiam di teras rumah dan meratapi nasib sang ibu yang walaupun Won-soo sangat membenci kelakuan ibunya yang sering berjudi, namun jauh di dalam lubuk hatinya, Won-soo sangat menyayangi sang ibu yang rela berkorban membesarkan dan menyayanginya. Melihat Won-soo yang tenggelam dalam kesedihannya, Do-yeon mencoba menenangkan Won-soo dengan merelakan bahunya sebagai sandaran untuk Won-soo dan meminta Won-soo untuk melupakan semua kesedihan yang ia rasakan. Namun tanpa mereka sadari, terlihat seseorang mengambil foto mereka dari kejauhan. Setelah itu, Won-soo dan Do-yeon pergi ke tengah laut untuk menebar abu ibunya, dan dengan penuh keikhlasan, Won-soo memaafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh sang ibu. Won-soo juga berjanji
bahwa ia tidak akan mengampuni orang yang telah membuat ibunya menderita, yang tidak lain orang itu adalah Miran. Di tempat berbeda, terungkap ternyata orang yang mengawasi mereka ternyata adalah orang suruhan dari Miran. Hingga saat Wonsu dan Doyon pulang, Kim yang sedari tadi menunggu kedatangan Wonsu seketika itu menghajar Doyon karena telah membawa Wonsu tanpa memberitahukannya. Bahkan Kim yang merasa Doyon terlalu dekat dengan istrinya saat itu juga memutuskan untuk memecat Doyon. Wonsu yang mendengar itu sempat menentang keputusan suaminya untuk memecat Doyon. Miran yang melihat ketegangan itu saat itu menegur Park karena telah salah merekrut orang yang walaupun Doyon seorang mantan polisi, namun kehadirannya selalu membuat masalah. Namun, Miran yang sedari awal curiga dan penasaran bahwa Doyon mempunyai tujuan tersendiri bekerja di sana. Pada akhirnya, Miran meminta Park untuk tidak memecat Doyon. Bahkan Miran memarahi Kim karena menurutnya Kim telah melakukan tindakan bodoh dengan menghajar Doyon yang jelas-jelas Doyon hanya menjalankan tugasnya sebagai pengawal. Mendengar sang ibu membuat Kim hanya terdiam, dan setelah ibunya sedikit tenang, Kim kemudian menanyakan sampai kapan Jang Tera akan tinggal bersama mereka. Miran menjelaskan bahwa ia belum bisa berbuat apapun karena semua kekacauan itu adalah ulah dari Wonsu. Miran yang begitu sangat geram dengan Wonsu yang tidak kunjung mau memberikan yayasan amal kepadanya karena ternyata di dalam yayasan itu begitu banyak sekali rahasia kotor tentang Hwaen Group, dan apabila Wonsu mengetahui dan membocorkannya ke media, maka Miran bisa kehilangan hak manajemen perusahaannya, di mana Miran berencana melakukan sesuatu untuk merebut yayasan dengan menyingkirkan Wonsu, dan satu-satunya cara agar Wonsu meninggalkan keluarga mereka bukan melalui perceraian, melainkan dengan cara dihabisi. 딱 하나야. 죽어서 나가는 거지. Bersamaan dengan itu, Wonsu yang menjenguk Doyon, namun tiba-tiba saja Doyon menarik Wonsu ke dalam kamarnya dan tanpa basa-basi Doyon menyatakan perasaannya dan meminta Wonsu menjadi kekasihnya. Doyon beralasan jika ia tidak tega melihat Wonsu yang terus merasakan penderitaan seorang diri dan ia ingin Wonsu selalu berada di sisinya. Mendengar itu, Wonsu ternyata tidak menolak keinginan Doyon dan justru kedatangan ia di kamar Doyon tidak lain ingin membuat Doyon menjadi satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Namun sebelum itu, Wonsu bersikeras ingin agar Doyon memberikan bukti mengenai kebenaran seseorang yang menghabisi sahabat Doyon, dan juga bukti orang yang ingin menghabisinya adalah orang dari Hwaen Group. Doyon kemudian memperlihatkan rekaman CCTV tentang meninggalnya Ketua Kim. Di sana Doyon kembali menjelaskan bahwa Ketua Kim meninggal bukanlah di ruang utama, melainkan di tempat yang lain. Dan faktanya, rekaman CCTV itu diberikan oleh Ju Hyuk sebelum ia ditemukan tewas. Dan saat ini, pelaku yang sama tengah mengincar Wonsu. Dan itu membuat Doyon penasaran dengan motif sang pelaku, karena menurut Doyon, kemungkinan sang pelaku juga adalah orang yang menghabisi Ketua Kim. Doyon bertanya-tanya apa yang mereka dapatkan jika seandainya Wonsu berhasil mereka habisi. 얻을 수 있는 게 뭐죠? 밝혀야죠. Untuk mencari informasi tambahan, malam itu juga Doyon pergi ke sebuah tempat untuk mendapatkan bukti tentang meninggalnya Ju Hyuk dan juga misteri meninggalnya Ketua Kim. Doyon saat itu terlihat datang ke sebuah kasino yang masih satu manajemen dengan kasino yang sempat ia datangi di Manila. Dengan menyamar sebagai orang dari Hwaen Group, Doyon meminta para penjaga kasino agar mengizinkannya bertemu dengan pemilik kasino. Namun mendengar itu, sang pemilik kasino menolak kedatangan Doyon. Kemudian sang pemilik kasino menghubungi Park dan memberitahukan tentang kedatangan Doyon ke kasino miliknya, membuat Park sadar jika Doyon tengah menyelidiki sesuatu. Keesokan harinya, Wonsu berencana membatalkan bisnis Yongmin yang ingin bekerja sama dengan duta Tiongkok, dan secara tidak langsung akan membuat rencana mertuanya memberikan yayasannya kepada Yongmin akan berantakan. Bersamaan dengan itu, Park meminta Doyon ke ruangannya untuk menanyakan apa yang dilakukan Doyon di kasino semalam. Mendengar itu, Doyon pun menyadari jika memang benar Park memiliki hubungan dengan kasino yang di Manila ataupun yang di Korea. Hal itu pun membuatnya berpikir jika Park sepertinya mengetahui tentang tewasnya Ju Hyuk. Namun Doyon saat itu mengatakan jika ia melihat Park datang ke kasino di Manila dengan membawa uang yang sangat banyak, yang mana Doyon meyakini bahwa uang itu digunakan Park untuk menyewa penghuni bayaran. Park yang mendengar itu begitu sangat kecewa dengan tuduhan dari Doyon karena ternyata Park membawa uang itu bertujuan untuk mencuci uang milik Kim, dan ternyata hal itu sudah biasa ia lakukan. Namun Doyon yang masih ragu dengan pengakuan Park kemudian bertanya tentang tewasnya Ketua Kim, di
di mana Jo Hyuk meninggal setelah menyelidiki dana taktis milik Hwaen Group, dan Jo Hyuk saat itu menemukan bukti jika ketua Kim tewas bukanlah di rumah utama seperti yang diberitakan. Mendengar itu, Park saat itu juga menjelaskan alasan sebenarnya, di mana saat itu ketua Kim tewas setelah berhubungan dengan seorang wanita, dan jika hal itu tersebar maka akan memperburuk citra baik ketua Kim. Untuk menjaga nama baik Hwaen Group, pihak keluarga membuat rekayasa jika ketua Kim tewas seolah-olah terkena serangan jantung di rumahnya sendiri. Park sempat mengingatkan Do-yeon jika kehidupan para konglomerat sangat berbeda dengan kehidupan mereka, dan juga ada banyak sekali rahasia di mana mereka sebagai pengawal harus berpura-pura tidak melihat dan juga tidak mendengar sisi gelap dari atasannya. Dengan semua tuduhan Do-yeon kepadanya membuat Park sedikit sangsi dengan Do-yeon, dan ia menegaskan tidak akan lagi melindungi posisi Do-yeon karena ia yakin apapun yang ia lakukan tidak akan membuat Do-yeon percaya kepadanya. Bahkan Park meminta Do-yeon untuk mengundurkan diri. 그 정의로운 민주경찰이나 이 새끼야. 시작이다. Malam itu, Won-soo dengan sengaja mengajak Do-yeon untuk makan di dapur karena ia takut jika ia pergi ke kamar Do-yeon akan ada orang yang akan mencurigainya. Do-yeon kemudian memberitahukan tentang tewasnya ketua Kim menurut kesaksian Park. Namun Won-soo justru khawatir karena Do-yeon telah memberitahukan misi mereka kepada Park. Namun ternyata Do-yeon sengaja melakukan itu untuk memancing Park, di mana jika memang Park terlibat dengan masalah itu, maka kemungkinan Do-yeon yang akan menjadi target sang pelaku. Do-yeon dengan tegas akan melakukan apapun meskipun beresiko, namun demi mengungkap kebenaran, apapun akan ia lakukan. 꼭 밝힐 겁니다. Keesokan harinya, Won-soo secara khusus mengunjungi anak korban perang untuk melakukan kegiatan sosial. Hingga saat selesai, Won-soo pun bergegas pulang bersama Do-yeon dan satu pengawal lainnya. Namun di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba seseorang mencoba menghabisi Won-soo dengan mengirimkan sebuah drone yang bisa meledak apabila mengenai targetnya. Saat itu juga, Do-yeon dengan sigap berusaha menghindari kejaran drone tersebut dengan membawa mobilnya melaju dengan sangat cepat. Namun pada akhirnya, drone tersebut tetap berhasil mengenai mobil mereka yang seketika itu meledak. Beruntung, Do-yeon masih selamat meskipun dalam keadaan terluka. Do-yeon saat itu juga membawa Won-soo menjauh dari mobil hingga tak lama mobil itu pun meledak, dan serpihan dari mobil itu sempat melukai tubuh Do-yeon yang berusaha melindungi Won-soo, yang pada akhirnya membuat Do-yeon tidak sadarkan diri. Yang mana ternyata orang yang mencoba menghabisi Won-soo adalah salah seorang pengawal yang bekerja di Hwaen Group, yang tidak lain adalah sang pengawal wanita yang bernama Seo-ji. Karena kejadian itu, Won-soo dan Do-yeon dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapat pertolongan pertama. Beruntung, Do-yeon dan satu pengawal lainnya masih bisa diselamatkan, dan terlihat jelas di raut wajah Seo-ji yang kecewa karena rencananya telah gagal. Seo-ji pun sempat berniat menghabisi Do-yeon ketika Do-yeon dipindahkan ke kamar perawatan. Namun Seo-ji mengurungkan niatnya karena di sana terdapat CCTV, dan akhirnya ia pun melaporkan misinya yang telah gagal kepada seseorang. Dan akhirnya Won-soo yang tersadar begitu sangat mengkhawatirkan keadaan Do-yeon, orang yang telah melindunginya dari ledakan maut, membuat Kim yang sedari tadi menunggu Won-soo merasa kecewa karena hal pertama yang ditanyakan Won-soo adalah keadaan Do-yeon. Di sisi lain, Komisaris Jenderal dari kepolisian datang untuk menyelidiki kasus penyerangan kepada Won-soo karena menurutnya kelompok teror dari Timur Tengah sering mengancam Won-soo, yang tentu saja hal itu akan berdampak buruk bagi hubungan diplomatik bagi kedua negara, yang mana itu harus segera diselesaikan. Miran dan Pahan sekretarisnya tentu saja setuju dengan pendapat dari komisaris, namun Pahan meminta komisaris untuk berbicara berdua, di mana saat itu Pahan memberikan uang kepada komisaris dan meminta sang komisaris sebaiknya tidak menyelidiki pelaku yang mencoba menghabisi Won-soo, karena menurut Pahan setiap kali Won-soo diserang, saham perusahaan milik Hwaen Group selalu turun, namun citra Won-soo di hadapan publik semakin baik. Bahkan yayasan amal yang dikelola Won-soo semakin banyak donaturnya. Dan dengan berlagak polos, pada akhirnya sang komisaris menuruti permintaan Pahan dengan mengantongi uang itu secara diam-diam. Namun di balik itu, sang komisaris seakan-akan mencurigai sekretaris Han dan Hwaen Group dalang di balik semua itu.
Sementara itu, Park kembali ditugaskan Kim untuk mengirim uang taktis ke kasino yang ia tunjuk. Namun saat itu Park sempat teringat dengan perkataan Doyon, membuat Park bertanya-tanya apakah benar uang yang selalu ia bawa adalah uang kotor ataukah uang untuk menyewa bayaran. Bahkannya mengetahui jika Kim mempunyai dana taktis sendiri, saat itu juga melaporkannya kepada Miran. Namun Miran membiarkan Kim melakukannya karena Miran yakin putranya ingin memiliki uang sendiri. Kemudian Miran meminta Pahan untuk tidak mengurusi hal tersebut, dan justru yang sekarang Miran khawatirkan adalah putra keduanya, yaitu Yongmin, yang begitu keras kepala dan serakah. Awalnya Miran berniat memberikan yayasan amal kepada Yongmin, namun Yongmin menolaknya, membuat Miran bingung dari mana putra keduanya itu mewarisi sifat serakah. Mendengar itu, sekretaris Han saat itu terlihat kesal karena Miran menyudutkan Yongmin. Kita pun dibuat bertanya-tanya, ada hubungan apa antara Pahan dan juga Yongmin? 물 닮아 그렇게 욕심이 많은 건지. Sementara di rumah sakit, Won-su akhirnya diperbolehkan pulang. Namun sebelum pulang, Won-su sempat mengunjungi Doyon yang membuatnya merasa sedih karena melihat keadaan Doyon yang terbaring tidak berdaya demi melindungi dirinya. Namun Doyon sama sekali tidak masalah asalkan Won-su tidak terluka. Membuat Won-su bingung bagaimana ia harus membalas kebaikan Doyon. Doyon saat itu berniat memperlihatkan CCTV yang berada di TKP saat kejadian. Namun Won-su tidak ingin melihatnya dan berkata jika sekarang ia sudah benar-benar mempercayai Doyon, dan saat itu juga Won-su perlahan-lahan memeluk Doyon. Sebelum pergi, Won-su berpesan agar Doyon tidak lagi membahayakan nyawanya demi dirinya. Sampainya di rumah, Won-su bertemu dengan ibu mertuanya, di mana Miran mengatakan bahwa Won-su begitu sangat beruntung tidak terluka karena dilindungi oleh pengawalnya. Miran juga memanas-manasi Won-su dengan berkata bahwa tahun ini Won-su begitu sangat sial karena beberapa kali mendapat penyerangan. Miran menyarankan Won-su untuk mencoba bersikap lebih baik dengan menyelesaikan urusan bisnis di Tiongkok. Miran juga memberitahukan bahwa Jang Tera ingin berinvestasi pada bisnis kosmetik di Tiongkok. Meskipun Miran mengetahui sebenarnya Jang Tera adalah anak dari wanita yang sifatnya tidak jauh dengannya, yaitu sebagai pelakor. Namun ayah Jang Tera adalah mantan hakim ternama, jadi setidaknya mereka harus menghormati Jang Tera. Sementara Jang Tera saat itu membawa ibunya ke hadapan Won-su untuk membicarakan investasinya di Tiongkok. Tentu Won-su saat itu menolaknya. Won-su juga mengancam Jang Tera untuk tidak melewati batas karena sebelumnya sudah pernah ia peringatkan jika dirinya tidak akan segan mengusir Jang Tera dari rumah itu tanpa bisa membawa putranya. Hingga saat kembali ke kantor, Won-su bersikeras meminta buku besar perusahaan Wine Group kepada Yeon-su kakaknya. Namun menurut Yeon-su, buku besar perusahaan sebenarnya ada dua versi, di mana buku yang ia bawa telah dirubah untuk urusan pajak, sementara yang asli berada di tangan Pahan. Yeon-su sadar bahwa Won-su saat itu ingin balas dendam atas meninggalnya ibu mereka. Namun Yeon-su meminta Won-su agar memikirkannya secara matang-matang karena tidak akan mudah melawan keluarga Wine Group. Mengingat jika Won-su mengungkapkan isi buku besar Wine Group kepada publik, maka mereka berdua akan dalam bahaya. Tentu Yeon-su tidak akan setuju jika Won-su adiknya bertindak gegabah dan malah menghancurkan mereka berdua. 어떻게? 왜 불구덩이로 같이 뛰어들자고? 오빠. Malam harinya, Miran terlihat datang ke kediaman Pahan dengan membawa sebotol minuman yang mana ternyata selama ini Kim telah mengetahui rahasia adanya hubungan gelap antara ibunya dengan Pahan. Bahkan sejak kecil pun, Kim pernah memergoki ibunya bersama Pahan. Pagi harinya, Park mengecek kondisi Doyon yang baru saja kembali dari rumah sakit. Park begitu sangat khawatir jika Doyon mengalami nasib seperti Jo Hyuk. Park kemudian meminta agar Doyon berhenti bekerja di Wine Group dan menyelidiki tewasnya Jo Hyuk melalui kantor kepolisian. Park juga menanyakan bagaimana bisa Doyon menyimpulkan kesamaan pelaku yang telah menghabisi Jo Hyuk dengan orang yang mengincar Won-su. Doyon menjelaskan bahwa dirinya bisa mengetahui pelaku dari cara ia memegang pisau. Doyon kemudian menanyakan kepada Park tentang apa yang sebenarnya Park ketahui mengenai rahasia Wine Group. Park mengaku jika sebenarnya orang yang ingin melenyapkan Won-su adalah orang yang sedang mengincar dana taktis dari yayasan milik Won-su. Membuat Doyon bertanya-tanya jika pelaku mengincar dana taktis dari yayasan, mengapa ketua Kim yang harus dihabisi. Malam harinya, Won-su meminta tolong kepada Doyon untuk mengambil buku besar dari kantor milik Pahan karena buku besar itu sangat penting untuk penyelidikan mereka. Tanpa menunggu waktu yang lama, keesokan harinya Doyon bergegas pergi ke kantor Pahan. Doyon yang menyadari
jika di kantor itu tidak terdapat CCTV, ia pun menyimpulkan bahwa tempat itu bisa saja menjadi tempat berbagai bentuk hal ilegal yang dilakukan oleh Wayne Group. Namun untuk masuk ke sana, Doyon harus menggunakan sidik jari milik Pahan. Dengan cerdas, Doyon saat itu mengambil gelas bekas minum Pahan dan mengambil sidik jarinya. Dan dengan menggunakan sebuah alat, Doyon pun berhasil membuat sebuah sidik jari yang sama persis dengan milik Pahan. Dan akhirnya, Doyon berhasil masuk ke kantor Pahan, namun tanpa Doyon sadari, Seoji yang mengetahui pergerakan Doyon segera melaporkan kejadian itu kepada Pahan. Mendengar itu, Pahan segera bergegas kembali ke kantornya, dan sesampainya di sana, ia tidak mendapati siapapun. Pahan kemudian mengecek semua barang-barang yang bisa saja dibawa oleh Doyon, dan benar saja, buku besar Yayasan Wayne Group telah menghilang, dan itu membuat Pahan begitu sangat marah. Sementara Doyon saat itu juga membawa buku itu dan menunjukkannya kepada Hwan-su. Namun, saat Hwan-su hendak menyimpannya, tiba-tiba orang dari pihak kejaksaan datang dengan tujuan menyita yayasan amal yang dikelola oleh Hwan-su. Bahkan, mereka menangkap Yeon-su karena diduga melakukan penggelapan dana, dan itu membuat Hwan-su begitu sangat terkejut. Melihat Hwan-su sedih, Doyon segera menenangkan Hwan-su sembari memegang tangannya. Namun tak lama Kim datang, di mana Kim yang melihat Doyon memegang tangan Hwan-su membuatnya sangat kesal. Sementara Pahan menemui Yongmin dan istrinya Jiwon karena ternyata Pahan mengetahui jika orang yang telah melaporkan Yeon-su kepada kejaksaan adalah Yongmin. Membuat Pahan kecewa karena Yongmin tidak memberitahukannya bahwa ia berencana melaporkan Yeon-su. Pahan juga mengingatkan Yongmin untuk tidak gegabah dalam mengambil tindakan seperti yang Yongmin lakukan sebelumnya. Mendengar pembicaraan itu, Jiwon merasa penasaran dan bertanya apa yang sebenarnya mereka bicarakan dan hal apa yang telah dilakukan oleh Yongmin suaminya. Namun saat itu Yongmin tidak memberitahukan apapun. Di sisi lain, Won-su yang sangat khawatir kepada Yeon-su segera melihat keadaan Yeon-su di kantor kejaksaan. Yeon-su pun menenangkan Won-su untuk tidak terlalu khawatir kepadanya karena ia akan baik-baik saja. Membuat Won-su heran karena Yeon-su sangat santai walaupun rencana mereka telah gagal. Yeon-su pun hanya berkata jika nasib Wayne Group ada di tangan Won-su. Tak lama, Pahan datang dan meminta Won-su untuk segera pulang. Pahan kemudian berbicara dengan Yeon-su, di mana saat itu juga Yeon-su mengatakan bahwa ia mengetahui orang yang telah melaporkannya ke kejaksaan adalah Yongmin. Mendengar itu, Pahan seolah-olah menyangkal dugaan Yeon-su kepada Yongmin dengan berkata jika Yongmin tidak mungkin melakukan hal tersebut. Yeon-su kemudian meminta Pahan untuk segera membebaskannya dan meminta memberikannya izin untuk mengakses semua rekening rahasia atas namanya, serta Yeon-su juga mengatakan bahwa kejaksaan belum mengetahui jika Wayne Group telah menyuap bea cukai dan juga lembaga pajak. Untuk itu, Yeon-su berjanji tidak akan membicarakan mengenai kemana larinya dana taktis tersebut. Mendengar itu, Pahan tidak serta-merta mengiyakan permintaan Yeon-su dan malah memutarbalikkan fakta dengan memfitnah Doyon bahwa Doyonlah orang yang telah melaporkan Yeon-su ke kejaksaan. 경호원이 제보한 게 아닐까요? Di sisi lain, bahwa dialah orang yang telah melaporkan Yeon-su ke kejaksaan, sehingga membuat kantor yayasan Won-su akhirnya digelar. Alasan Yongmin melakukan itu karena ternyata dirinya berambisi untuk menguasai Wayne Group dan mengalahkan dominasi Kim sang kakak dengan membuka sedikit aib kotor Wayne Group. Namun Jiwon kembali mengingatkan bahwa Yongmin sama sekali tidak dianggap sebagai pewaris Wayne Group dan Yongmin tidak mungkin bisa mengambil alih kekuasaan Wayne Group dari tangan Kim. Keesokan harinya, Doyon mengecek semua buku besar milik yayasan dan ia pun dibuat terkejut ketika ia melihat jika ternyata semua aliran dana taktis tersebut masuk ke dalam pimpinan Miran. 분명히 오전무와 이사장 이름으로. Sementara di tempat berbeda, Miran dan Pahan mulai meminta penjelasan dari Won-su mengenai hubungannya dengan Doyon. Miran juga menunjukkan foto mesra Won-su bersama Doyon saat keduanya mendatangi rumah mendiang ibu Won-su. Bukan hanya itu, Pahan juga menyinggung bahwa Doyonlah orang yang telah mengambil buku besar yayasan di kantornya. Won-su kemudian menjelaskan
jika hubungannya dengan Doyon tidaklah penting dan orang yang menyuruh Doyon mengambil buku besar yayasan dari kantor Pahan adalah dirinya, membuat Miran seketika itu marah dengan tindakan Won-soo. Terlebih, ia khawatir jika isi buku dari yayasan tersebut dilaporkan ke kejaksaan, maka akan membuat dirinya bisa terancam. Namun Won-soo menyangkal dugaan Miran dan berkata bahwa dirinya hanya akan menggunakan buku itu untuk membuat yayasan amal miliknya menjadi organisasi internasional. Namun Miran yang masih kesal menganggap Won-soo bodoh dan meminta Won-soo untuk tidak terpengaruh lagi oleh Doyon, karena Doyon merupakan mantan perwira polisi terbaik yang sangat cerdas, dan jika Doyon melaporkannya, maka hal tersebut akan menjadi akhir dari Hwoen Group. 너보다는 대가리가 15배는 좋을 놈이야. 자리 장부 넘길 시간 없었어요. 확실합니다. Setelah itu, Pahan menemui Doyon dan menanyakan apa yang sebenarnya Doyon cari, dan Pahan juga meminta Doyon untuk mengembalikan buku besar yayasan. Namun, Doyon saat itu menolak, yang membuat Pahan kesal dan memperingatkan Doyon untuk berhati-hati karena ia tidak akan segan-segan menghabisi Doyon. Setelah itu Pahan menemui Jang Tera, memperingatkannya dan meminta Jang Tera untuk tidak ikut campur dalam masalah investasi Hwoen Group, karena Hwoen Group sudah sangat kaya dan tidak membutuhkan uang investasi darinya ataupun dari keluarganya. Pembicaraan itu pun ternyata terdengar oleh ibu dari Jang Tera yang membuatnya sangat kesal karena telah diremehkan. Di sisi lain, Won-soo menghubungi Doyon untuk menemaninya berlari. Doyon sebenarnya paham bahwa Won-soo ingin mengatakan sesuatu kepadanya, di mana ternyata Won-soo kini mulai ragu dengan Doyon karena perkataan Miran sebelumnya. Doyon pun menyadari jika Won-soo memang kembali mencurigainya, membuat Won-soo menyarankan Doyon untuk mengembalikan buku besar kepada Pahan. Namun Doyon menolaknya, karena jika buku itu dikembalikan, maka posisi mereka berdua akan terancam. Keadaan akan berbeda jika Doyon tetap menyimpan buku itu, maka dirinya akan aman dari Pahan ataupun pemecatan. Namun ketika Doyon mengetahui bahwa Won-soo telah memberitahukan kepada Miran bahwa ialah orang yang meminta Doyon untuk mengambil buku besar tersebut, membuat Doyon khawatir, takut jika keselamatan Won-soo terancam. Doyon yang tidak ingin Won-soo mengorbankan keselamatan demi dirinya, meminta Won-soo untuk tidak lagi melakukan hal yang membahayakan dirinya, karena Doyon beranggapan jika orang yang seharusnya berkorban dan melindungi Won-soo adalah dirinya. Melihat ketulusan Doyon yang rela melindunginya, membuat Won-soo pun larut dalam balutan rasa kagum kepada Doyon, yang membuat keduanya pada akhirnya berpelukan. Pagi harinya, sebuah berita buruk mengenai aib Hwoen Group tiba-tiba dirilis oleh media, membuat semua orang-orang Hwoen Group terkejut, termasuk Pahan dan juga Miran, di mana dalam berita itu menyebutkan adanya dana taktis Hwoen Group dan juga perceraian Won-soo dan Kim, membuat Miran tidak terima, yang mana berita itu membuat harga saham perusahaan Hwoen Group turun drastis. Dan untuk mengantisipasi berita itu, Miran segera mengumpulkan para petinggi Hwoen Group dan meminta mereka untuk menutupi ataupun menghilangkan berita itu bagaimanapun caranya, yang mana ternyata orang yang merilis berita itu adalah Jang Tera dan ibunya sebagai bentuk pembalasan karena telah diremehkan oleh Pahan sebelumnya. Walaupun mereka yang melakukan itu, namun Jang Tera merasa ketakutan akan ada orang dari Hwoen Group yang mengetahui jika ia dan ibunya lah yang meminta wartawan merilis berita tersebut. Pahan sendiri kembali menemui Won-soo dan meminta Won-soo untuk menepati janjinya, karena sebelumnya mereka telah membuat sebuah kesepakatan di mana Won-soo sempat mengungkapkan bahwa ia tidak percaya jika Doyonlah orang yang memberikan buku besar yayasan ke kejaksaan, dan faktanya Won-soo mengetahui cerita sebenarnya, membuat Pahan terkejut karena Won-soo telah mengetahui rencananya. Untuk itu, Pahan meminta Won-soo untuk tidak ikut campur terlalu jauh jika ingin dibebaskan. Pahan kemudian memberitahukan hal itu kepada Miran dengan berkata jika dirinya sudah membungkam Won-soo dan kini Pahan memiliki rencana untuk mendepak Won-soo keluar dari pengelola yayasan amal, yaitu membuat citra Won-soo menjadi buruk dengan mengangkat isu perselingkuhan Won-soo bersama Doyon. 뭔가 바람난 불륜녀로 세상에 터뜨리면 본인도 버티기 힘들 거고요. Berhubung Won-soo dan Kim
saat itu memiliki acara di kota Busan untuk mengantisipasi rumor perceraian mereka. Miran kemudian memerintahkan Won-soo pergi terlebih dahulu bersama Do-yeon. Won-soo yang tidak curiga sedikit pun kemudian menuruti permintaan Miran. Setelah itu, Pahan menemui seseorang yang mengetahui mengenai isi surat wasiat milik Ketua Kim, yang mana ternyata sebelum meninggalnya Ketua Kim, ia telah membuat sebuah surat wasiat di Amerika. Alasan Ketua Kim membuat surat wasiat itu di Amerika karena ia tidak ingin orang-orang dari Hwang Group mengetahui isi surat wasiatnya, termasuk Pahan. Karena sejatinya Ketua Kim telah mengetahui jika Pahan adalah orang yang sangat licik yang ingin mengambil keuntungan dari surat wasiat miliknya. Dan dalam pesan Ketua Kim, surat wasiat itu hanya akan diumumkan apabila Ketua Kim telah berusia 70 tahun. Walaupun kini Ketua Kim telah meninggal. Dan ternyata Pahan menemui seseorang dari firma hukum yang bisa dipercaya untuk mengatur surat wasiat Ketua Kim, di mana Pahan mencoba menyuap sang pengacara untuk mengetahui isi dari surat wasiat Ketua Kim. Namun sang pengacara menolak permintaan Pahan dan hanya memberikan sedikit kisi-kisi jika semua dana dalam jumlah besar akan tertuju pada yayasan amal yang dikelola oleh Won-soo. Mengetahui itu, Pahan kemudian menghubungi Yong-min dan memintanya untuk bertemu nanti malam. Sementara di tempat berbeda, Won-soo dan Do-yeon kini berangkat berdua ke Busan tanpa pengawal yang lainnya. Di tengah perjalanannya, mereka memutuskan berhenti di sebuah pantai untuk menikmati suasana indah pemandangan di sana. Di momen itu, Won-soo dan Do-yeon terhanyut dalam suasana dan pada akhirnya keduanya pun kembali berpelukan. Namun tanpa mereka sadari, ternyata seseorang yang mengawasi mereka tidak lain adalah Seo-ji, yang sebelumnya diperintahkan Pahan untuk mengambil foto kebersamaan Won-soo dan juga Do-yeon. Pahan juga memerintahkan Seo-ji untuk segera menghabisi Won-soo dengan meninggalkan sidik jari Do-yeon di TKP agar Do-yeon yang nantinya akan disalahkan. Singkatnya, waktu malam pun tiba, Do-yeon menghampiri Won-soo dan memberitahukan bahwa Kim membatalkan rencananya ke Busan. Karena sebelumnya, ternyata Pahan membuat skenario seolah-olah pekerjaan Kim mengalami masalah agar Kim tidak menemui Won-soo. Bersamaan dengan itu, Seo-ji masih terlihat mengintai dan mengambil foto kebersamaan Do-yeon dan juga Won-soo. Setelah itu, Do-yeon mengantarkan Won-soo ke kamar tidurnya dan berniat menjaganya. Namun, tiba-tiba Won-soo memeluk Do-yeon dari belakang dan mengatakan bahwa dirinya harus menahan keinginannya untuk tidur bersama Do-yeon. Karena jika mereka melakukan itu, maka derajat dan martabat Won-soo akan tercoreng mengingat Won-soo masih berstatus istri orang lain dan masih belum bercerai. Do-yeon yang mendengar itu, ia pun menghargai keputusan Won-soo dan meminta Won-soo untuk segera beristirahat sementara dirinya akan berjaga-jaga. Hingga ketika Do-yeon berpatroli di luar, Seo-ji memanfaatkan kesempatan itu untuk menghabisi Won-soo. Beruntung, Do-yeon dengan sigap datang menyelamatkan Won-soo. Saat itu juga, Do-yeon meminta Won-soo untuk segera pergi sementara ia akan menghadapi orang tersebut. Namun siapa sangka, ternyata Seo-ji memiliki skill bertarung yang sangat hebat dan sempat membuat Do-yeon kewalahan. Bersamaan dengan itu, Pahan bertemu dengan Yong-min dan memberitahukan jika surat wasiat Ketua Kim ayahnya akan dibacakan bulan depan. Pahan meminta Yong-min untuk menerima yayasan amal karena semua warisan Ketua Kim akan diwariskan ke yayasan amal yang dikelola oleh Won-soo. Yong-min yang mendengar itu, yang awalnya ia menolak namun pada akhirnya setelah mendengar ucapan Pahan, Yong-min saat itu akhirnya menuruti permintaan Pahan. Sementara Won-soo yang terlihat kewalahan akhirnya berusaha lari menghindari kejaran Seo-ji, namun sialnya Seo-ji mengetahui keberadaan Won-soo dan saat itu juga mengajar Won-soo hingga membuatnya pingsan. Hingga saat Seo-ji akan menghabisi Won-soo, tiba-tiba Do-yeon datang kembali dan menggagalkan niat Seo-ji sehingga pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Do-yeon yang masih terus menghadapi serangan dari Seo-ji pada akhirnya mengetahui gaya bertarung dari Seo-ji dan dengan semua kemampuannya Do-yeon berhasil mengalahkan Seo-ji. Meskipun Do-yeon saat itu juga mengalami luka yang sangat serius, namun ia berhasil menyelamatkan Won-soo dengan membawa Won-soo menggunakan kapal. Sementara di tempat berbeda, kabar mengenai serangan terhadap Won-soo sampai kepada Kim yang membuat Kim begitu sangat panik dan bergegas pergi menemui Won-soo. Sementara Won-soo yang akhirnya tersadar, kini ia sangat khawatir kepada keadaan Do-yeon. Hingga tak lama Do-yeon pun juga tersadar, namun mereka yang sudah tidak kuasa lagi menahan gejolak yang membara dalam tubuh mereka
akhirnya mereka pun larut dalam balutan kenikmatan. Singkatnya, Won-soo kembali ke hotel untuk beristirahat sejenak. Kim yang berada di sana dibuat terkejut karena saat Won-soo tertidur tanpa Won-soo sadari, ia memeluk Kim. Yang mana hal itu tidak pernah Won-soo lakukan kepadanya. Hingga saat Won-soo terbangun, ia pun dibuat begitu sangat terkejut melihat keberadaan Kim di sana. Hal itu pun membuat Kim curiga bahwa Won-soo mungkin telah tidur dengan Do-yeon. Mencoba mencari kebenarannya, Kim saat itu juga bertanya apakah Won-soo telah tidur dengan Do-yeon, namun Won-soo hanya berkata jika hal itu tidak perlu untuk dibicarakan karena ada hal yang lebih penting di mana semalam ia diserang oleh seseorang yang sampai saat ini Won-soo sendiri tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang sangat ingin menghabisinya. 그 안을 누가 보냈느냐가 더 중요하겠지. 몰라. 아무것도. Setelah itu, Won-soo dan Kim melakukan sesi foto bersama dengan sangat romantis yang bertujuan untuk meredakan rumor perceraian mereka. Namun di tengah sesi foto itu, Won-soo teringat dengan momen saat ia mengobati luka yang dialami Do-yeon yang membuat Won-soo begitu sangat khawatir. Namun Do-yeon meyakinkan Won-soo jika dirinya akan baik-baik saja dan Do-yeon meminta agar Won-soo tetap fokus pada rencana mereka serta meminta Won-soo untuk mencari informasi rahasia dari Kim karena Do-yeon mencurigai Young-min adalah otak di balik penyerangan itu dan besar kemungkinan Pahan juga terlibat serta dana taktis yang mereka selidiki juga sepertinya diatur oleh Pahan. Setelah sesi foto selesai, Won-soo saat itu juga bertanya apakah Young-min adalah anak haram dari ketua Kim. Serta Won-soo juga mencoba mengorek informasi tentang bagaimana kronologi meninggalnya ketua Kim. Karena Won-soo sangat yakin bahwa ketua Kim meninggal tidak seperti yang diberitakan oleh media. Won-soo berpikir jika ketua Kim meninggal karena dihabisi oleh seseorang. 이미 타살일 수도 있다는 생각은 안 해봤어? Sementara di tempat berbeda, Miran begitu sangat marah karena kini masalah yang ia alami semakin bertambah, di mana berita mengabarkan bahwa dirinya telah ditipu oleh agen air awet muda yang selama ini ia pakai. Sejatinya Miran kesal karena ia telah mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli air tersebut. Melihat itu, Pahan menyarankan Miran untuk mempublish rumor perselingkuhan Won-soo dan Do-yeon ke publik. Tujuannya untuk menenggelamkan berita tersebut. Miran yang dipenuhi dengan amarah pada akhirnya menerima saran dari Pahan dan saat itu juga memintanya segera merilis berita tersebut. Namun Pahan mengutarakan keresahannya mengenai keberadaan Do-yeon yang datang ke Hwaen Group karena Do-yeon memiliki misi untuk balas dendam atas meninggalnya rekan polisi dari Do-yeon. Terungkap, ternyata Pahan adalah orang yang telah menghabisi Jo-hyuk. Mendengar itu, membuat Miran sangat terkejut dan mempertanyakan sejauh mana Pahan melakukan hal itu. Karena selama ini, Miran ternyata tidak mengetahui semua rencana Pahan dan hanya mempercayainya tidak lain karena Pahan adalah tangan kanannya dan juga selingkuhannya. 내가 감옥이라도 가야 정신 차릴 거야? Tidak menanggapi itu, Pahan bergegas untuk merilis berita perselingkuhan Won-soo dan Do-yeon. Namun sebelum melakukan itu, Pahan memberikan pelajaran kepada Seo-ji karena Seo-ji telah 2 kali gagal menjalankan tugasnya menghabisi Won-soo. Pahan kemudian memberikan satu kesempatan lagi untuk menghabisi Won-soo dan apabila Seo-ji gagal maka Seo-ji akan ia kirim kembali ke komunitasnya di Tiongkok yang selalu mengucilkannya. Seo-ji yang mendengar itu begitu sangat ketakutan dan berjanji akan menjalankan misinya dengan benar. 똑바로 하겠습니다. Tak lama, terlihat Kim begitu sangat geram menemui sang ibu karena mengetahui fakta bahwa ibunya lah yang telah merilis berita perselingkuhan Won-soo dan juga Do-yeon. Miran yang mendengar itu berpura-pura tidak mengetahui, namun Kim tidak mempercayainya dan merasa sangat kecewa kepada sang ibu yang memata-matai dan mengambil foto Won-soo serta Do-yeon ketika mereka pergi ke Busan. Kim yang sangat kesal kemudian mengungkap perselingkuhan ibunya dengan Pahan yang terjalin sampai saat ini. Mendengar itu, membuat Miran sangat marah. Kemudian menjelaskan jika dirinya melakukan perselingkuhan itu karena ia sama sekali tidak dianggap oleh ketua Kim. Dan ia menikah dengan ketua Kim karena paksaan dari orang tuanya dan bukan atas dasar cinta. Namun menurut Kim, penjelasan ibunya bukanlah alasan membiarkan ia melihat sang ibu berselingkuh dengan Pahan. Dan seharusnya sang ibulah yang meminta maaf kepada
bersalahnya. Namun Miran dengan rasa tidak bersalahnya berkata jika dirinya melakukan semua itu hanya demi Kim karena semua kesuksesan dan harta yang ia peroleh kelak akan ia wariskan kepada Kim. Namun menurut Kim, semua kesuksesan itu tidak berarti baginya mengingat Kim sudah tidak bisa lagi menyatakan cintanya kepada orang yang sangat ia sayangi, yang mana itu adalah Won-soo. 나한테 이래도 됩니까? 사랑을 어떻게 하는지도 모르겠는. Pembicaraan itu pun ternyata terdengar oleh Jang Tae-ra, di mana Jang Tae-ra menyadari bahwa kehadiran ia di sana sama sekali tidak berarti dan sangat tidak diinginkan keberadaannya. Terlihat jelas, Kim ternyata memang benar-benar tulus mencintai Won-soo. Hal itu terbukti ketika dulu Kim mengajak Won-soo menikah bukan karena ia ingin menutupi aib kotornya. Bahkan ternyata Kim pernah menemui ibu Won-soo yang terbaring di rumah sakit jiwa. Dan itu Kim baru mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dari ibunya. Kim juga sempat membujuk Won-soo memperbaiki hubungannya, namun Won-soo tetap tidak bisa memperbaiki hubungan mereka yang sudah rusak karena kesalahan Kim yang sangat membuat Won-soo terluka, dan Won-soo terpaksa bertahan di sana karena pesan terakhir dari ketua Kim. Sementara Jang Tae-ra yang merasa kehadirannya tidak dianggap, akhirnya memutuskan untuk pergi bersama putranya meninggalkan kediaman Kim. Keesokan harinya, Yeon-soo akhirnya dibebaskan oleh Pahan. Namun Pahan memberikan syarat kepada Yeon-soo untuk bisa mengembalikan buku besar yayasan yang dipegang oleh Do-yeon kepadanya. Dan Pahan akan memberikan imbalan uang kepada Yeon-soo. Pahan saat itu juga memprovokasi Yeon-soo dengan memberitahukan bahwa Won-soo telah berselingkuh dengan Do-yeon. Membuat Yeon-soo saat itu sangat marah dan mempertanyakan kebenarannya kepada Do-yeon. Do-yeon yang ternyata tidak menyangkalnya dan mengatakan jika ia sangat mencintai Won-soo. Yeon-soo yang tidak mendukung hubungan di antara mereka berdua kemudian meminta Do-yeon untuk memberikan buku besar yayasan. Namun Do-yeon menegaskan tidak akan memberikannya dan menjelaskan tentang dana taktis yang selama ini Yeon-soo tidak ketahui. Tidak hanya itu, isi dalam buku besar itu sangat penting baginya dikarenakan isi asli dari dokumen itu semuanya telah diatur oleh Pahan, di mana nantinya pimpinan Miran bisa tertangkap apabila isi dari buku besar itu diketahui oleh kejaksaan. Mendengar itu, Yeon-soo pun berpesan apabila sesuatu yang buruk terjadi kepadanya, ia telah menyiapkan sesuatu untuk Do-yeon melalui istrinya. 내 아내한테 말해두겠네. 자네한테 뭔가를 줄 거야. Malam harinya, Do-yeon kembali menyelinap ke kantor Pahan dan berhasil membuka brankas milik Pahan, di mana sebelumnya Do-yeon ternyata telah menyimpan kamera kecil di dalam sebuah jam waker, dan karena itu Do-yeon bisa mengetahui password yang digunakan oleh Pahan. Do-yeon pun begitu sangat terkejut ketika mengetahui berkas rahasia yang disimpan oleh Pahan ternyata berisikan sebuah dokumen surat alih kuasa perusahaan Hwaen Group kepada Yongmin dan sebuah rahasia terkuak karena dalam berkas itu juga tertulis bahwa Pahan adalah ayah biologis dari Yongmin. 한상이네 아들이야. Hingga tak lama, Pahan pun datang, membuat Do-yeon harus segera bersembunyi dan berhasil keluar dari sana. Bersama dengan itu, Do-yeon melihat Kim menemui Pahan yang membuat Do-yeon bingung mengapa Kim berada di sana. Di mana saat itu, Kim menanyakan sebuah kebenaran mengenai tewasnya ketua Kim ayahnya. Pahan hanya menjawab jika ketua Kim tewas saat sedang melakukan peperangan duniawi dengan selingkuhannya. Kim yang mendengar itu tentu saja tidak percaya karena ternyata Kim telah mengetahui semua fakta bahwa Pahan adalah pelaku yang telah menghabisi ayahnya. Tidak hanya itu, Kim juga mengetahui bahwa Yongmin adalah anak biologis dari Pahan. Awalnya Kim tidak peduli dengan apa yang dilakukan Pahan, namun belakangan ini Pahan selalu mengusik Won-soo, membuat Kim mengingatkan Pahan bahwa ia tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang berani mengusik Won-soo. Kim juga sempat mengingatkan Pahan bahwa Pahan hanyalah seorang pelayan bagi ibunya, bahkan Yongmin putranya tidak mau mengakui Pahan sebagai ayahnya yang hanya sebagai pelayan. 당신을 종놈으로 생각해서 그래. 나가. Setelah itu, Kim mendatangi Do-yeon yang telah ditangkap oleh Park. Kim dengan penuh kecemburuan menanyakan kepada Do-yeon apakah Do-yeon memiliki hubungan serius dengan istrinya. Do-yeon mencoba mengalihkan topik dan membahas buku besar yayasan serta dana taktis yang ia ambil dan menanyakan bagaimana ketua Kim tewas. Namun Kim tidak peduli dan terus bertanya mengenai hubungan Won-soo dan Do-yeon karena Kim tidak rela apabila Won-soo direbut oleh Do-yeon. Won-soo yang tepat saat itu melihat keberadaan Do-yeon saat itu mencoba menghentikan Kim dan melindungi Do-yeon, kemudian mencoba
mencoba menenangkan Kim dengan memeluknya yang membuat Kim untuk pertama kalinya merasakan perasaan yang tidak biasa mengingat Kim memang sangat mencintai Won-soo. Singkatnya, 2 minggu pun berlalu di mana hari itu adalah hari di mana pengumuman surat wasiat Ketua Kim akan diumumkan. Sebuah fakta baru terkuak karena ternyata Ketua Kim telah mengetahui bahwa Yongmin adalah putra dari Pahan. Dan itulah alasan mengapa Ketua Kim tidak memberitahukan isi surat wasiatnya karena ia mengetahui rencana busuk dari Pahan. Singkatnya, setelah semua anggota keluarga Hwan Group berkumpul, pengacara keluarga membuka surat wasiat yang ditulis oleh Ketua Kim. Dan alasan Ketua Kim meminta Won-soo untuk bertahan di keluarga Hwan Group ternyata karena Ketua Kim telah mewasiatkan uang dalam jumlah yang sangat besar yang akan diberikan kepada yayasan amal milik Won-soo, dan uang itu hanya bisa dicairkan atas persetujuan Won-soo. Membuat Miran dan Yongmin seketika itu sangat terkejut, di mana Miran dan Yongmin tentu saja tidak terima jika Won-soo menerima uang warisan sebanyak itu. Beberapa hari setelah pengumuman hak waris dilakukan, Yongmin dan Miran yang tidak terima warisan itu diberikan semuanya kepada Won-soo. Kemudian mereka pun mulai berencana akan mencuci uang warisan itu karena menurut Miran, uang warisan itu adalah dana taktis perusahaan yang disimpan oleh Ketua Kim tanpa sepengetahuannya, di mana uang itu nantinya dipergunakan untuk suksesi Kim menjadi pewaris Hwan Group. Sementara Yongmin dengan sikap serakahnya menemui Kim dan meminta membagi rata uang warisan itu. Namun Kim saat itu juga menolak dan tidak akan memberikan sepeser pun uang warisan itu kepada Yongmin. Membuat Yongmin seketika itu emosi dan mengancam akan menyebarkan kepada media mengenai dana taktis itu. Namun Kim saat itu juga tidak menghiraukan ancaman dari Yongmin dan menegaskan jika uang warisan itu hanya boleh digunakan oleh Won-soo istrinya. Bahkan Kim sempat menyinggung Yongmin dengan mengatakan bahwa Yongmin bukanlah anggota keluarga dari mereka. Di tengah kekecewaannya, Yongmin menemui Pahan dan memberitahukan rencananya yang ingin menghabisi Won-soo untuk merebut uang warisan dari mendiang Ketua Kim. Melihat ambisi dan keserakahan putranya, membuat Pahan pun termenung lalu mengingat semua kejadian kelam yang dilakukan oleh putranya, yang mana ternyata orang yang menghabisi Ketua Kim adalah Yongmin, di mana semua itu karena Yongmin sangat berambisi menguasai Hwan Group. Untuk melindungi putranya, Pahan saat itu membereskan semua kelakuan ceroboh putranya dengan menyembunyikan sebatang emas yang terdapat sidik jari Yongmin. Sementara itu, Doyon yang berada di dapur bertemu dengan Seoji, di mana saat Doyon tanpa sengaja menjatuhkan botol minumannya, Seoji dengan cepat menangkap botol itu, membuat Doyon semakin yakin jika Seoji lah kemungkinan pelaku yang menghabisi Yohyo dan juga orang yang mencoba menghabisi Won-soo saat itu. Dari gerakan dan kecepatannya saat latihan bela diri pun, Doyon melihat kesamaan antara Seoji dan sang pelaku. 증거가 필요하다. Hingga keesokan harinya, Doyon menyarankan Yeon-soo untuk menyerahkan buku besar yayasan kepada kejaksaan untuk mengungkap dana taktis Hwan Group yang diwariskan Ketua Shin untuk yayasan Won-soo. Karena Doyon merasa jika uang itu akan diincar oleh Yongmin dan itu bisa membuat Won-soo dalam bahaya. Namun Yeon-soo tidak menyetujui rencana dari Doyon karena Doyon belum mempunyai bukti yang kuat bahwa warisan Ketua Kim adalah dana ilegal. Mengingat uang itu disimpan di bank Swiss dan itu sangat sulit untuk dilacak. Yeon-soo justru menyarankan Doyon untuk memberikan buku besar yayasan kepada Pahan agar Yeon-soo bisa mendapatkan bukti baru yang akan membuat Pahan bersalah. Doyon sempat meragukan hal itu dan meminta Yeon-soo untuk berhati-hati karena buku itu hanya satu-satunya bukti yang mereka miliki untuk memberatkan Pahan. Tidak hanya itu, Doyon juga memberitahukan mengenai rahasia Yongmin yang adalah putra dari Pahan dengan menunjukkan foto dokumen Pahan yang akan menyerahkan semua kekayaannya kepada Yongmin. Tak lupa, Doyon memberitahukan bahwa Seoji adalah bawahan setia Pahan yang itu berarti besar kemungkinan Pahanlah yang memerintahkan Seoji untuk menghabisi Won-soo. Doyon kemudian meyakinkan Yeon-soo bahwa ia akan terus mencari bukti agar Seoji bisa dinyatakan bersalah. 조심하셔야 합니다. 다
Di sisi lain, Jiwon terlihat marah kepada Yongmin karena ternyata diam-diam Yongmin menggelapkan dana perusahaan ayah Jiwon untuk membeli saham perusahaan Hwaen Group, di mana Jiwon meminta Yongmin untuk mengembalikan dana yang sudah ia gelapkan. Namun Yongmin menolaknya dan mengatakan jika dirinya menggunakan uang itu agar ia bisa menguasai semua saham Hwaen Group, yang membuat Jiwon pun semakin kesal dan mengingatkan Yongmin jika sekeras apapun ia berusaha menyaingi Kim, ia tidak akan bisa menggantikan Kim sebagai pewaris Hwaen Group. 함께 너 김영부 못 제껴. 늘려보내냐고. 화인 내가 먹는다고. Malam harinya, Doyeon memantau Yeonsu yang akan menyerahkan buku besar yayasan kepada Pahan. Tidak lupa, Doyeon juga merekam pembicaraan mereka berdua. Yeonsu yang saat itu bertemu dengan Pahan sempat memohon kepada Pahan agar Pahan tidak mencelakai Wonsu dengan memberi tawaran jika Yeonsu akan meyakinkan Wonsu untuk bercerai dengan Kim dan meninggalkan yayasannya asalkan Pahan tidak mencelakai Wonsu. Namun Pahan tidak menanggapinya dan meminta Yeonsu untuk segera pergi ke luar negeri. Hingga setelah pembicaraan itu selesai, tiba-tiba Seoji menghabisi Yeonsu, yang mana itu berarti Pahan telah mengkhianati kesepakatan mereka. Melihat itu, Doyeon saat itu juga berusaha mengejar Seoji dan berhasil mencucuk punggung Seoji. Namun sayangnya, Seoji berhasil kabur. Melihat Yeonsu yang sekarat, Doyeon kemudian memanggil pihak rumah sakit untuk memberikan pertolongan kepada Yeonsu. Namun sayangnya, nyawa Wonsu sudah tidak dapat lagi diselamatkan. 그가 범인이다. 사망하셨습니다. Tidak hanya mengkhianati Yeonsu, Pahan saat itu juga mengkhianati Miran dengan melaporkan isi buku besar itu kepada kejaksaan dan melaporkan tentang dana taktis ilegal yang akan dialirkan kepada Miran. Tidak butuh waktu yang lama, saat itu juga pihak kejaksaan segera mendatangi Miran dengan membawa surat panggilan. Miran dan Kim yang mengetahui itu membuatnya sangat terkejut, kemudian meminta kejaksaan untuk menunda pemanggilan dirinya dan menunggu kedatangan Pahan sebagai pengacara Miran. Namun Miran pun semakin membuat kesal karena Pahan tidak juga bisa dihubungi. Terlebih lagi, karena kabar itu membuat media heboh, bahkan para wartawan juga telah berada di depan rumah Miran. Tidak lain untuk menunggu klarifikasi dari Miran. Hingga tiba-tiba Pahan datang dengan rasa tidak bersalahnya dan meminta Miran untuk keluar dan menemui wartawan. Membuat Miran saat itu juga semakin kesal karena Pahan muncul di saat situasi sudah semakin memburuk. Pahan yang seolah-olah masih berpihak kepada Miran saat itu meyakinkan Miran jika ia akan segera membereskan situasi buruk yang terjadi saat itu. Bahkan dengan liciknya, Pahan menyalahkan Yeonsu sebagai orang yang telah melaporkan buku besar yayasan kepada kejaksaan. Pahan kemudian menyarankan Miran untuk segera pergi ke kejaksaan memberikan keterangan sementara ia akan membereskan kegaduhan yang terjadi dengan menyebarkan isu tentang perselingkuhan Wonsu dan juga Doyeon. 선수 불륜 일탈로 시선 돌렸습니다. 아가, 기자들 상대하십시오. Sementara di tempat berbeda, Doyeon kemudian menemui Wonsu dan memberitahukannya bahwa Yeonsu kini telah meninggal setelah mendapat pengkhianatan dari Pahan. Sontak, hal itu membuat Wonsu begitu sangat bersedih dengan apa yang dialami oleh sang kakak. Tidak tinggal diam, Doyeon saat itu juga berusaha menenangkan Wonsu yang begitu sangat terpukul. Setelah itu mereka pergi ke rumah duka untuk melepaskan kepergian Yeonsu. Terlihat juga istri Yeonsu yang sangat kehilangan ditinggal oleh sang suami. Sementara Miran dan Pahan yang usai menjalani pemeriksaan di kantor kejaksaan memutuskan untuk menginap di sebuah hotel, di mana dalam pembicaraan mereka, Miran yang mengetahui jika Yeonsu telah dihabisi oleh Pahan, kemudian menanyakan alasan Pahan melakukan itu. Pahan pun menjelaskan jika Yeonsu menggelapkan dana perusahaan, bahkan Pahan memfitnah Yeonsu yang suka berjudi. Mendengar itu, Miran malah menganggap wajar tindakan dari Pahan, kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memberikan hak eksklusif perusahaan Hwaen Group kepada Yongmin, anak hasil dari perselingkuhan mereka. Pahan pun tidak mempermasalahkan hal itu, namun Pahan mengungkapkan keinginannya menjadikan Yongmin sebagai penerus Hwaen Group. Mendengar itu, membuat Miran tertawa lepas dan menjelaskan jika anak haram hasil perselingkuhan tidak akan bisa menjadi penerus Hwaen Group. Dalam diamnya, Pahan memendam rasa sakit hati yang mendalam dan terlihat jelas dari raut wajah Pahan yang sangat berambisi ingin mewujudkan tujuannya. Namun tanpa Pahan sadari, Doyeon terlihat menyelinap masuk ke kantor Pahan dan menaruh sebuah USB pemberian istri dari Yeonsu. Tentu di dalam USB itu terdapat sebuah bukti yang akan membuat Pahan terseret. 검찰에 제보해 주십시오. 금고 안에 있다고.
Hingga keesokan harinya, Miran pada akhirnya benar-benar ditangkap oleh pihak kejaksaan atas tuduhan penggelapan dana taktis ilegal milik Wayne Group, membuat Miran ketakutan dan meminta Pahan untuk membelanya, namun Pahan hanya berdiam diri. Dan di dalam hatinya, ia begitu sangat bahagia karena rencananya memasukkan Miran ke dalam penjara kini telah berhasil. Pihak kejaksaan juga melakukan penggeledahan di kantor Pahan. Doyon saat itu tentu saja mengizinkannya agar kejaksaan menyita berangkas milik Pahan yang sebelumnya ia telah menyimpan USB milik Yeonsu. Saat itu juga, Seoji dengan santai masuk ke dalam sana dan bertemu dengan Doyon. Doyon yang sangat yakin jika Seoji adalah pelaku yang menyerangnya sebelumnya, saat itu juga mengejar Seoji dan berhasil meyakinkan dugaannya dengan melihat punggung Seoji yang semalam sempat ia cucuk. Hingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dan akhirnya, Doyon pun berhasil mengalahkan Seoji dan menyerahkannya kepada kepolisian beserta sebuah bukti rekaman Seoji yang mencoba menghabisi Wonsu. Sementara Pahan terlihat menggali sebuah tanah dan di sana terdapat sebuah box berisikan sebatang emas yang ternyata emas itu adalah emas yang sebelumnya digunakan oleh Yongmin menghabisi ketua Kim. Pahan yang merasa berhasil menjebloskan Miran ke penjara, kemudian menemui Miran di mana Miran yang saat itu sudah mengetahui fakta jika orang yang melaporkan buku yayasan mengenai dana taktis ilegal adalah Pahan, membuatnya begitu sangat marah dan begitu sangat kecewa kepada Pahan setelah semua yang telah mereka lewati bersama. Di sana Miran mempertanyakan mengapa Pahan begitu tega mengkhianatinya. Pahan pun mencoba untuk menjelaskan jika hal itu ia lakukan sebagai bentuk balas dendamnya kepada Miran yang hanya menganggapnya sebagai pelayan, walaupun mereka pernah tidur bersama. Setelah itu Pahan menunjukkan sepotong emas yang terdapat noda merah ketua Kim dan juga sidik jari Yongmin, kemudian memberitahukan sebuah kebenaran bahwa Yongmin putranya adalah orang yang telah menghabisi ketua Kim, membuat Miran begitu sangat emosi dan tidak habis pikir dengan kelakuan Yongmin. Pahan pun memberikan sebuah tawaran kepada Miran jika Miran mau menutupi kejahatan Pahan yang selama ini mencoba menghabisi Wonsu, maka rahasia Miran yang memiliki Yongmin anak hasil perselingkuhannya dengan Pahan akan ia sembunyikan rapat-rapat, serta ia akan meringankan masa hukuman Miran. Mendengar itu, Miran yang masih sangat kecewa karena dikhianati, ia pun terpaksa menuruti permintaan dari Pahan, karena jika aib dirinya yang memiliki anak hasil perselingkuhannya dengan Pahan tersebar, maka hal itu akan membuat citra Wayne Group yang selama ini ia bangun akan mengalami keterpurukan. Sementara di tempat berbeda, Yongmin terlihat begitu sangat frustasi karena Jiwon meminta diceraikan karena Yongmin yang tidak kunjung mengembalikan uang perusahaan ayah Jiwon yang Yongmin gelapkan. Dengan kesal, Yongmin malah merobek surat perceraian itu, kemudian pergi ke kediaman Miran. Sesampainya di sana, Yongmin menyuruh semua pelayan untuk keluar dari rumah, di mana ia yang seperti dirasuki setan kemudian mendatangi Kim dan menodongkannya senjata, memaksa Kim untuk menyerahkan semua uang warisan milik ketua Kim. Namun dengan santainya, Kim mengatakan jika ia tidak akan pernah menyerahkan uang itu kepada Yongmin dan kembali merendahkan Yongmin yang memiliki sifat serakah sama seperti Pahan ayahnya. Pahan yang tepat saat itu baru saja tiba di sana mendengar perkataan Kim membuatnya tidak terima, kemudian mencoba menembak Kim. Namun Kim berhasil menepis tangan Pahan dan mengembalikan keadaan dengan mengatakan jika Pahan bahkan lebih kotor dari seekor binatang karena telah berselingkuh dengan ibunya. Wonsu yang saat itu berniat akan menemui Miran di penjara, ia pun mengurungkan niatnya karena mendengar suara tembakan dari dalam rumah, yang mana ternyata Yongmin telah menembak Kim sehingga membuat Kim saat itu juga tidak berdaya. Wonsu yang melihat itu tentu sangat terkejut dan tidak kuasa melihat Kim suaminya tewas. Wonsu pun menangis sejadi-jadinya melihat keadaan Kim, namun Pahan dengan Yongmin justru malah merencanakan sesuatu di mana Pahan menyuruh Yongmin untuk menghapus rekaman CCTV, sementara ia akan mengkambing hitamkan Wonsu dengan memfitnah Wonsu menjadi tersangka atas tewasnya Kim. Saat itu juga Pahan membersihkan sidik jari pistol yang sebelumnya digunakan oleh Yongmin. Setelah itu Pahan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian seolah-olah ia adalah korban. Doyon yang mendengar kabar itu dari kepolisian dengan segera mendatangi
mendampingi Won-soo. Hingga sesampainya di sana, Do-yeon pun mendapati Kim yang telah tewas. Namun ia pun dibuat kesal dengan keterangan Pahan yang menuduh Won-soo, di mana ia sangat yakin bahwa Won-soo tidak mungkin melakukan hal itu. Do-yeon kemudian bertanya kepada Won-soo, siapakah yang telah melakukan hal itu? Won-soo dengan kesedihannya kemudian mengatakan bahwa Yong-min adalah pelakunya. Mendengar itu, Do-yeon pun berjanji bahwa ia akan menangkap Yong-min dan akan segera menyusul Won-soo ke kantor kepolisian. 걱정하지 말고 일단 사로 가 계세요. Tidak menunggu lama, saat itu juga Do-yeon mencari keberadaan Yong-min di setiap sudut rumah, yang pada akhirnya Do-yeon berhasil menemukan Yong-min yang ternyata bersembunyi di dalam lemari. Saat itu juga Do-yeon menyerahkan Yong-min ke kantor kepolisian dan setelah menjalani pemeriksaan sidik jari, akhirnya Won-soo terbebaskan dari semua tuduhan, sementara Yong-min terbukti bersalah telah menghabisi Kim. 그날 대전공 CCTV 출입 기록된 아버지 믿고 기다려라. Di sisi lain, pihak kejaksaan yang terus memeriksa semua file rahasia di berangkas milik Pahan, pada akhirnya mereka pun memeriksa USB yang sebelumnya disimpan oleh Do-yeon. Sementara Won-soo yang terbebaskan dari tuduhan, kemudian menemui Miran dan meminta Miran untuk tidak menuruti keinginan Pahan yang menyuruh Miran menutupi kejahatan Pahan. Won-soo juga meminta Miran untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya kepada kejaksaan bahwa Miran bukanlah orang yang mencoba melakukan pembunuhan kepada Won-soo, di mana hal itu akan meringankan hukuman Miran. Sementara Pahan yang kini merasa di atas angin, begitu sangat bahagia karena merasa telah berhasil menguasai Huen Group. Namun tanpa Pahan sadari, rencana dan ambisi yang ia telah bangun sedari dulu atas dasar keserakahan kini berada di ujung tanduk, di mana saat itu Do-yeon berhasil membuktikan bahwa Pahan adalah dalang dari tewasnya Jo-hyuk rekannya dan juga orang yang telah berkali-kali mencoba menghabisi Won-soo. Dan pada akhirnya Pahan yang tidak bisa lagi berkata-kata karena ambisinya telah dihancurkan oleh seorang mantan perwira polisi yang sebelumnya ia anggap remeh. Setelah itu, Do-yeon menemui Won-soo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya karena Do-yeon merasa tugasnya untuk menjaga Won-soo telah selesai. Won-soo dengan sedih mengucapkan terima kasih kepada Do-yeon karena Do-yeon sudah sejauh itu membantunya dan melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Mereka pun akhirnya bisa merasa tenang, meluapkan perasaan mereka dengan berpelukan. 행복하셔야 합니다. Singkatnya, Miran akhirnya dibebaskan dari semua tuduhan atas penggelapan dana karena Pahan terbukti bersalah telah memanipulasi keadaan dengan membuat Miran menjadi pelaku demi tujuannya menguasai Huen Group. Miran pun kembali memimpin perusahaannya sebagai pemimpin tertinggi di Huen Group. Sementara Yong-min yang tidak terima karena dirinya berakhir di penjara, membuatnya melampiaskan semua kekesalannya kepada ayahnya. Bahkan Yong-min tidak mau mengakui Pahan sebagai ayahnya. 당신 아들 아니라고 했지. Sementara di tempat berbeda, Won-soo terlihat akan pergi melakukan kegiatan sosial di Afrika dan akan menyumbangkan semua uang warisan dari ketua Kim untuk diberikan kepada anak-anak yang kurang mampu di seluruh dunia. Namun yang tak terduga, ternyata Do-yeon juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial itu, yang membuat mereka akhirnya kembali bertemu dan dengan sangat bahagia mereka pun pergi bersama. 봉사활동하러 왔어요? Dan film pun tamat. Kami segenap kru Zan yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang tersantuy. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film-film kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.